Assalamualaikum Pak Alirman Sori ya. Ke Pak Abo itu ya. Pak Maswar Dedi, Pak Dubes Ferry Adamhar ada, kita ada Pak Supramu sudah hadir, Prof. Asli, Pak Erigas ya, Pak Dr. Erigas. Selamat pagi Pak Burmalis. Suara udah bagus ya, Pak Dubes, Ambasador. Iya, selamat pagi. Terima kasih nih. Luar biasa Pak Dubes, semangat. Selamat siang Pak Supramu. Luar biasa Pak Supramu. Selamat siang Pak Burmalis. Iya, siap. Erigas. Siap Pak Dokter. Ya. Nah, iya. Nggak, mukanya nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Waalaikumsalam Pak Fazli. Ya, Pak Apa kabar, Supramu. Pak? Senang sekali melihat wajah Pak Dubes ini, dan Pak Supramu bisa hadir sama kita. Pak Alirman Sori juga ya, senator kita, dan Pak Erigas. Iya Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Beliau ini sedang menggerakkan nagari-nagari menjadi nagari Tage ya. Iya Pak. Salah usaha nih. Ada. Mudah-mudahan bergetar nanti ya di masyarakat. Ya insya Allah Pak. Kita ini tiap hari pro dengan musrebang nagari Tage. Ini untuk apa ya? Contohnya ya? Ceritain dikit Adinda Erigas, apa itu komponen nagari Tage itu biar Pak Dubes tahu nanti. Jadi komponen nagari Tage itu sebenarnya kan nagari yang tangguh dengan 10 tagihnya tuh Pak. Jadi ada tagih kesehatan, ada tagih ekonomi, ada tagih pangan, ada tagih budaya, ada tagih pendidikan, ada tagih Bundo Kanduang, ada tagih Ramudo Paganagari, ada tagih keamanan dan penyakit masyarakat, ada tagih sistem informasi, dan ada tagih kebencanaan. Jadi ada 10 tagih. Jadi nagari itu tagih itu dia sifatnya lentur tuh kadang. Jadi dia lentur, dia tangguh tapi lentur gitu. Dia siap untuk menerima tekanan-tekanan dari semua ya, dari kayak pandemi, kayak apa. Jadi nagari itu sudah siap dengan ketagihannya itu. Jadi tagih ini memang dia bottom up apanya. Jadi kita dari UNAN hanya coba mendampingi supaya nagari itu siap dan tangguh untuk
menerima tekanan atau dari persoalan-persoalan ya, dari baik dari penyakit, dari si pendidikan dan lain-lain. Itu kira-kira kada. Dan tentu tagih pertama nih tagih anti COVID lah ya. Sekarang anti COVID, Pak. COVID itu bisa di-contain di negari-negari ya. Ya, jadi kita minta ini negari-negari sudah punya rumah aman dan sehat. So, kalau di Sumatera Barat, kalau Wak pakai istilah rumah isolasi mandiri agak menakutkan karena ya. Jadi kita namanya rumah aman dan sehat. Dan untuk ibu hamil kita pakai istilah namanya rumah masa depan. Jadi dengan adanya COVID ini rupanya ibu hamil juga perlu ada juga seminggu menjelang melahirkan tuh kita isolasi, istilahnya kita tempatkan pada rumah singgah ibu hamil. Jadi ini kita udah coba sekarang pilot projectnya ada 13 negari nih Pak Kada. Ya. Ya. Dan nagari apa tuh Universitas Nagari itu Pak ceritanya? Kalau kampus Nagari itu kampus untuk Nagari, pendidikan. Ya. Kalau kampus Nagari itu untuk pendidikan, jadi mengakomodasi mahasiswa-mahasiswa kita yang lagi di kampung yang sistem pelajaran daring. Jadi untuk mengurangi atau meringankan beban mahasiswa kita untuk membayar paket. Jadi nagari-nagari diwajibkan untuk mengakses internet baik dari IndiHome atau Telkomsel apa semuanya itu udah arahan dari Kementerian Desa. Jadi nagari digital. Nah, jadi nanti mahasiswa itu daringnya di kantor wali nagari dengan menjunjung tinggi ke protokol COVID, ya protokol kesehatan, jadi jaraknya, masker dan lain-lain. Sehingga itu menguntungkan sekali. Di samping bagi mahasiswa dapat keuntungan dia tidak gratis untuk paket bayar pulsa, dan juga bagi masyarakat dari pemerintah nagari banyak anak-anak mahasiswa itu datang ke kantor, jadi ada ide-ide yang cukup bagus dari mahasiswa itu bisa membantu Pak Wali Nagari. Misalnya rata-rata nagari kita di Sumatera Barat kan gaptek misalnya kan mengenai penggunaan digital. Jadi mahasiswa ini yang sekarang kampus nagari itu udah punya TV sendiri dia punya ini. Jadi lebih banyak ke arahnya ke mahasiswa dan sekarang efeknya kepada adik-adiknya. Jadi kayak SMA, SMP, SD masih daring, orang tuanya nggak sanggup untuk bikin PR karena kemampuan di kampung halaman. Jadi anak-anak yang mahasiswa yang lagi terlibat kampus nagari ini namanya Kobeda, namanya kelompok belajar daring. Jadi nanti dia membina adik-adiknya. Iya. Artinya kita upayakan walaupun daring, ya, semua mahasiswa dan siswa yang bersekolah di luar nagarinya pulang ke nagari, dimudahkan dia, kan belajarnya, baik mahasiswa sendiri maupun mahasiswa membantu adik-adiknya, dan teknologi jadi tidak menjadi hambatan. Ya, betul. Tapi nilai tambah lain, mahasiswa-mahasiswa yang dulu dianggap bukan siapa-siapa di nagari dan mahasiswa juga tidak terlalu peduli, sekarang sudah mulai berkelompok untuk melihat apa yang dibutuhkan untuk pembangunan nagarinya. Dan mulai mereka juga berpikir dan melakukan membangun nagarinya. Sehingga daring ini COVID ini malah memberikan keuntungan kepada mereka dalam mengenal lebih baik nagarinya. Betul Kada. Jadi kegiatan kita ini termasuk disinkronkan dengan Nagari Tagih itu. Jadi Nagari Tagih mereka belajar dan kampus mereka. Nanti kan mereka ada 6 bulan di nagari untuk belajar sesuai dengan program pemerintah, mereka belajar kampus mereka. Dia bisa juga melakukan kajian di situ atau penelitian-penelitian, dan itu bisa menyelesaikan tugas akhirnya di nagari. Sehingga sekarang terus terang saja dengan ada COVID ini, nagari itu ramai dengan mahasiswa. Jadi ada satu nagari bukan hanya mahasiswa UNAN aja di situ, karena jadi ada dari ITB, dari UGM, ada dari Unsia, itu ada sekarang di kampung gitu kan. Dan dia berkolaborasi karena dia murah berkolaborasi. Kenapa? Dia kawan SD-nya, kawan SMP-nya, kawan SMA-nya misalnya kan. Jadi setelah dia kuliah terpencar dia. Ada ke UI, ada ke UGM, ada ke UNAN. Dia sekarang bersatu lagi di kampung. Balik lagi balik lagi, dan itu sangat produktif. Jadi dari 15 model yang kita buat di NDC itu karena itu udah jalan. Malah kayak di Pakandangan tuh udah bikin TV sendiri dia. Nah, jadi dia TV untuk mengekspos ini. Baik.
Ini kita sapa dulu Bu Ocha nih. Bu Ocha ini, Bu Ocha, bagaimana Bu Ocha? Assalamualaikum. Luar biasa nih. Beliau ini adalah salah seorang pengusaha yang sangat cinta dengan Sumatera Barat dan mau melakukan banyak hal. Beliau diminta membantu Ibu Sukala dulu ya, dan sekarang masih membantu mendirikan koperasi. Dan beliau berpikir pabrik-pabrik yang beliau miliki di banyak tempat di Indonesia ini untuk mensuplai onderdil motor ke seluruh Indonesia. Kenapa enggak satu basisnya di Sumatera Barat dia baca ya? Dan kalau bisa itu juga dengan berbagai bisnis-bisnis lain. Nah, mudah-mudahan ini pabrik Boca bisa jadi teaching factory juga, Bu. Teaching factory bagi Politeknik dan teaching factory bagi SMK. Dan jadi nanti kita ini kan ya, apalagi ada Dirjen Vokasi nih. Jadi kita ini kan nanti Boca. Jadi silakan Boca nanti berikan masukan ya. Baik rekan-rekan, sudah pas waktunya ini ya, persis jam 1. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, yang nanti kita perkenalkan satu-satu sebelum memberikan paparan. Kita memang dari Minang Diaspora Network Global merasa bahwa diperlukan pembahasan awal dari berbagai topik. Pertama, untuk merekat orang Minang sedunia. Dengan virtual ini tidak ada alasan untuk tidak bisa ikut, baik di pelosok-pelosok Sumatera Barat, di pelosok-pelosok provinsi lain di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Nah, ini Pak Dubes kita, Pak Dubes Yunani, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh ya. Beliau itu dengan setia udah berapa kali hadir menjadi narasumber kita tanpa dibebani jarak ya, dan juga Duta Besar kita di Belanda, orang-orang kita di Amerika. Jadi Keminangkabauan itu ternyata terbantu oleh COVID ini. Kita merasa bahwa betapa dekatnya kita sebetulnya. Nah, dari sinilah lahir banyak ide yang tentu selalu dimulai dari brainstorming ya. Pertama bertukar pikiran dulu, bercurah pendapat, saling mengenal siapa orangnya, di mana dia, kemudian apa sudut pandangnya, dan selalu mengerucut kepada apa kira-kira yang bisa difikirkan untuk Sumatera Barat, atau dikerjakan untuk Sumatera Barat, atau dikerjasamakan untuk Sumatera Barat. Nah, dari hal-hal tersebut, mulailah brainstorming awal itu makin mengerucut, sebagian makin maju, sampai kepada rangka aksi, seperti di pendidikan. Pendidikan sekarang dengan beberapa kali brainstorming, kemudian kita melakukan need assessment terhadap kebutuhan guru di COVID, kita udah menyentuh hampir 10.000 guru dalam 3 bulan. Sekali 2 minggu kita bertemu dengan mereka dengan sangat gigih ingin bernambah ilmu lagi, bagaimana agar COVID ini tidak mengganggu cara mereka menjangkau murid, anaknya jadi perhatian utama, anaknya harus tetap belajar, anaknya hasil belajarnya jangan menurun. Kalau bisa, karena kecanggihan teknologi bisa melompat dia yang dulu tidak terbantu oleh teknologi. Nah, kita sedang melihat nih di bidang-bidang yang lain, ada beberapa di bidang ekonomi sudah mulai ditindaklanjuti. Nah, salah satu yang menjadi kecemasan dan juga perbincangan dalam beberapa dialog kita sebelumnya, sebetulnya bagaimana investasi di Sumbar. Kita tahu bahwa investasi adalah peluang untuk terjadinya peluang tenaga kerja, pekerjaan, jadi menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, apalagi juga kalau diatur dengan baik, meningkatkan pemerataan, dan sehingga kita tidak lagi meminta kepada luar badan, jadi orang Sumbar memproduksi sendiri dengan investasi yang memadai, mencukupi kebutuhannya dalam semua bidang, mengekspor kalau perlu, seperti ekspor beras dan bahan pangan lain yang kita ekspor ke berbagai negara tetangga, provinsi tetangga, tapi juga menggunakan kemajuan teknologi sehingga investasi yang makin canggih ini tidak selalu membutuhkan lahan-lahan yang secara tradisional memang tidak tersedia banyak di Sumatera Barat. Nah, investasi seperti apa? Untuk bidang-bidang apa? Apa potensi kita? Nah, untuk itulah kita beruntung hari ini kita akan mendengar pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh
dari berbagai bidang yang memang sudah bergerak untuk itu, sudah melakukan dan juga sudah melakukan sosialisasi dan juga mengajak berbagai pihak dan melakukan koreksi, kritisi kepada Pemda dan juga dukungan pada Pemda bagaimana agar potensi kita dimanfaatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, tapi juga merata untuk masyarakat Sumatera Barat, ada manfaat yang paling penting di Sumbar sendiri, dan kita tidak ingin seperti investasi-investasi yang banyak terjadi di provinsi tetangga kita, tetapi karena beratnya dan besarnya investasi itu dan tidak terlalu melekat dengan kondisi real di masyarakat sekitar, maka kadang-kadang pendapatan dari investasi itu besar, tapi yang dinikmati oleh masyarakat lokal sangat sedikit. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan filosofi orang Minang. Ya kan, kalau orang Minang, kalau seketek sama dibagi, kalau banyak sama dimakan gitu ya. Nah, jadi pemerataan menjadi penting. Nah, karena itu kita merasa perlu mengangkat ini. Mudah-mudahan nanti menggelinding hari ini kita, Pak Supramo, kita melihat energi ini menjadi sangat vital. Kalau nanti Bapak dan teman-teman yang bergerak di bidang energi dan Pemda, apalagi ada desainator kita Pak Alirman, kalau perlu nanti kita akan detailkan benar apa sih energi ini dan dalam bentuk apa, mana yang energi terbarukan, mana yang masih mungkin yang lama dan seterusnya. Karena kalau batu bara tambang dalam itu bisa keluar lagi dari Solunto, apakah akan membantu? Nah, itu udah mungkin di hilirnya nanti sesudah ini kita lakukan. Jadi karena itu seperti biasa kita minta Pak Burmalis sebagai Sekretaris Eksekutif untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilakan Pak Burmalis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, sebuah jaringan global perantau Minang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fazli Jalal yang luar biasa, selalu setia menemani kami dalam setiap webinar-webinar dengan stamina dan semangat yang luar biasa. Kemudian atas kerjasama dengan Universitas Yarsi, dan yang terhormat untuk semua narasumber, Bapak Gubernur Sumatera Barat, kemudian ada Bapak Supramo Santoso, Bapak Alirman Sori, Bapak Ali Mufti, Bapak Indra Chatri, Bapak Audi Jainaldi, Bapak Jini Sumar, kemudian ada Dinda Salman Subakat, dan Bapak Dr. Erigas. Ini semua narasumber yang sangat berkompeten dan sangat kita harapkan masukan-masukannya untuk kemajuan investasi di Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sumatera Barat dibanding provinsi lain relatif kurang beruntung di bidang sumber daya alamnya, seperti minyak maupun batu bara dan semacamnya. Namun masih ada harapan investasi untuk masuk ke Sumatera Barat di bidang pariwisata, di bidang energi dan semacamnya. Pemprov Sumbar dan tentu juga semua perantau Minang saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investasi untuk masuk ke Sumatera Barat. Artinya selain ada tantangan seperti yang mungkin kita semua ketahui, ada tantangan-tantangan seperti masalah tanah adat, tanah ulayat, kemudian ada potensi gempa bumi. Namun tentu semangat itu masih ada, peluang itu masih ada. Untuk itu kita mengadakan webinar ini untuk pertama tujuannya untuk menganalisa apa saja penyebab sehingga investasi di Sumatera Barat relatif kurang menarik dibanding provinsi lain. Kemudian peluang-peluang apa yang mungkin bisa diinvestasikan. Kemudian bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian para perantau, khususnya perantau Minang yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kita mungkin Sumatera Barat ini hampir sama dengan Jepang, artinya sumber daya alam terbatas, tapi alhamdulillah dan insya Allah sumber daya manusianya cukup bagus. Jadi semangat terus kita. Kemudian kita harapkan juga dari webinar-webinar ini akan banyak investasi, dan tentu saja yang paling kita utamakan adalah investasi dari para perantau. Kita undang juga Bapak Salman Subakat, ini CEO dari Wardah Kosmetik dengan 12.000 karyawannya. Kita tahu mungkin beliau sudah punya investasi di Sumatera Barat, tapi kita harapkan akan lebih ada lagi investasi ke depannya. Kemudian kita undang juga Bapak Supramo Santoso,
Beliau ini adalah salah satu konglomerat. Setelah kami cek Prof. Asli, beliau ini termasuk salah satu orang terkaya di Indonesia, 150 orang terkaya, Prof. Asli. Jadi kita sangat bangga dan terima beliau kasih. sangat humble, low Sangat profile, ya kan, Betul. luar biasa beliau nih. Luar biasa, kita bangga dan senang sekali beliau berkenan untuk bergabung dengan kita pada hari ini. Kemudian kita minta juga calon-calon wakil gubernur, Prof. Karena ketika mereka akan terpilih, tentu kita harapkan bagaimana visi misi mereka dalam bidang investasi ini. Kemudian kita undangkan Da Alir Mansori, beliau adalah legislator di DPD. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya dengan perundang-undangan. Bagaimana investasi dan penanaman modal di Sumatera Barat itu tidak ada masalah ke depannya, tidak ada kendala-kendala. Kemudian nanti kita minta Bapak Kadis penanaman modal, Bapak Mas Wardedi, beliau ini sudah banyak keliling dunia untuk mengajak para investor untuk hadir. Mungkin beliau bisa bicara singkat, ya mungkin juga dengan Bapak Gubernur, apa saja investasi yang sudah masuk ke Sumatera Barat. Kemudian kita undang juga Bapak Erigas, beliau ini akademisi yang luar biasa, semangatnya untuk membangun Nagari. Nah, ini beliau tuan rumah di Sumatera Barat. Tentu beliau lebih tahu Medan daripada kita perantau ini, Prof. Asli. Jadi mudah-mudahan semua narasumber ini, kemudian ada ya cagup-cagup yang luar biasa, ada Adinda Audi, Pak Jenius Umar, Pak Indra Catri, Pak Ali Mukti yang sangat tahu dengan medan investasi di Sumatera Barat. Dan insya Allah webinar ini akan kita lanjutkan dengan sesi-sesi lainnya yang lebih mengerucut. Siapa tahu nanti juga ada sesi-sesi yang khusus energi, kemudian ada khusus pariwisata, yang betul-betul akan mengerucut kepada potensi-potensi apa yang bisa kita gali dari peluang-peluang investasi yang ada di Sumatera Barat. Tentunya yang paling penting dari webinar ini adalah bagaimana investasi itu seperti yang Prof. Asli katakan itu benar-benar menguntungkan masyarakat Sumatera Barat. Tidak hanya menguntungkan investor saja. Jadi memang di sini peran pemerintah dan peran negara bagaimana membuat keseimbangan. Bagaimana investasi itu tidak hanya menguntungkan investor tapi juga masyarakat lokal, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Di sini kami pengurus Minang Diaspora, sebuah jaringan perantau Minang global yang mengajak seluruh perantau Minang yang ada dalam maupun luar negeri untuk bagaimana pertama mereka mempromosikan peluang-peluang investasi di Sumatera Barat, dan bagi yang punya uang dan yang bagi punya jaringan investasi langsung di Sumatera Barat. Jadi sekali lagi Prof. Asli, mudah-mudahan kecil kita ini bisa dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun di rantau. Terima kasih Prof. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Gubernur minta izin, beliau akan bergabung nanti sekitar jam 2 karena ada tugas yang nggak bisa. Jadi kita juga memberikan keleluasaan kepada panelis kita. Kalau memang mereka nggak bisa di awal atau nggak bisa penuh, mereka boleh masuk kapan dan kemudian bisa meninggalkan juga segera. Bapak dan Ibu, aturan main kita sederhana. Kita akan memberikan kesempatan 10 menit pertama kepada semua panelis. Nanti mohon maaf kalau izinkan saya untuk mengingatkan sedikit supaya kita betul-betul apa yang disampaikan dalam 10 menit itu solid, langsung hit the point. Kemudian nanti kita saling mendengar satu sama lain. Kemudian sesudah berakhir semua panelis menyampaikan paparannya, kita akan sampaikan beberapa pertanyaan di chatting atau beberapa orang yang memang kita undang atau mungkin raise hand untuk kalau waktu memungkinkan untuk menyampaikan secara langsung 2-3 menit apa yang beliau pikirkan atau tambahkan atau tanyakan kepada para panelis. Kemudian kita gelar 5 menit lagi kepada para panelis, apakah menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat atau menambah ide, terserah pada beliau-beliau itu. Tapi kita menggunakan 5 menit untuk sesi kedua ini kepada masing-masing. Kalau beliau-beliau menganggap udah cukup, tidak perlu memanfaatkan, juga tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan dalam 2,5 sampai 3 jam nih kita bisa lebih interaktif dan jadi tidak terlalu kaku. Jadi kita mulai dulu. Pertama saya akan merubah sedikit urutan. Kita langsung mulai dengan Pak Supramu ya, yang sudah melihat Sumatera Barat lama, kemudian melihat satu sisi yang potensial di Sumatera Barat tanpa gembar-gembor, langsung melakukan investasi dengan segala resiko. Dan kemudian dengan segala perjuangan masalah tanah, masalah hutan lindung, segala macam hal-hal yang masih baru ya, energi terbarukan dan beliau dengan gigih dan ternyata bisa melakukan itu, tapi tentu dengan suka dukanya dan tentu kita ingin tahu juga apa sih
lessons learned ya, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman Pak Supramu sebagai pengusaha di bidang perminyakan, terutama energi terbarukan, dan juga sudah punya pengalaman banyak di level internasional, bukan hanya di nasional. Kepada Bapak Supramu Santoso, kami persilakan dengan segala hormat. Beliau adalah presiden atau chairman dari Supreme Energy, salah satu perusahaan di Indonesia, perusahaan energi yang sangat disegani. Kami persilakan Pak Supramu, nanti bersiap-siap Adinda Erigas ya, untuk memberikan perspektif dari akademisi. Silakan Pak Supramu. Di-unmute dulu Pak, di-unmute Pak. Ya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Senang sekali saya bisa bergabung dengan diaspora Sumatera Barat ini. Saya sendiri bukan orang Minang, tapi saya orang Sumando juga, jadi ya sudah saya anggap Sumatera Barat itu juga sudah negara saya juga gitu. Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Fazli Jalal dan narasumber yang lain yang saya hormati, yang saya tidak sebut satu-satu untuk menyingkat waktu. Susah memang untuk bicara potensi Sumatera Barat dalam waktu 10 menit. Jadi kita singkat-singkat saja. Saya akan bicara umum dulu, tidak langsung ke geothermal. Saya kira Sumatera Barat itu satu provinsi yang sangat blessed ya, sangat blessed dengan alam yang indah, bumi yang luar biasa, dan letak yang sangat strategis, dekat dengan Singapura, dengan Thailand, dengan sangat bagus letaknya itu. Jadi sebetulnya tadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak beruntung karena tidak ada natural resources seperti batu bara, kita sangat beruntung. Kalau ada batu bara di sana udah hancur itu Sumatera Barat tuh, dan keindahan dan potensi pariwisata itu akan berantakan. Jadi dengan alam yang demikian, maka potensi investasi di bidang wisata, perkebunan, pertanian, dan energi juga sangat luar biasa. Yang saya ingin sorotin paling nggak 3 menit ini adalah wisata. Luar biasa potensi wisata di Sumatera Barat itu yang sama sekali tidak terjamah. Kalau saya pergi ke setiap kala lewat di danau, misalnya danau atas dan bawah, saya selalu membayangkan bagaimana kalau di tengah danau itu ada kapal floating, ada restorannya. Kemudian ada water sport. Kalau saya lihat gunung-gunung itu bagaimana kalau antar gunung-gunung itu ada cable car. Ada hotel, luar biasa potensi itu. Demikian juga kalau ke Danau Singkara atau ke mana itu di dekat Payakumbuh itu. Itu kalau saya lihat tuh luar biasa. Saya selalu membayangkan kalau saya ke Swiss dan lain-lain itu, alangkah luar biasanya kalau ini dikelola. Tapi untuk mengelola itu memang memerlukan satu perencanaan yang sangat komprehensif, profesional. Jadi perencanaan yang harus dilakukan oleh orang-orang turisme yang profesional. Kemudian mempertimbangkan juga dengan impact-nya terhadap sosial dan masyarakat masyarakat Sumbar yang menurut saya juga sangat rigid, itu juga harus dipertimbangkan. Itu saya kira peran pemerintah daerah untuk mulai melakukan perencanaan yang komprehensif dengan bantuan konsultan profesional untuk bagaimana menjadikan tanah yang begitu indah menjadi aset pariwisata yang luar biasa. Dan pariwisata itu multiplier efeknya luar biasa. Baik dari segi tenaga kerja maupun multiplier effect dari segi supply dan lain-lain sekalian. Saya kira ini perlu yang ditangani secara serius sekali bagi pemerintah Sumatera Barat itu dengan satu perencanaan yang komprehensif. Sayang sekali sekarang ini perhatian dari Bapak Bupati itu, kalau saya lihat Sumatera Barat, satu keliling di daerah Sumatera Barat semuanya, itu tidak ada rasa sayang untuk memelihara keindahan itu. Coba kalau Bapak-Bapak pergi kemana saja, di pinggir-pinggir jalan itu ada rumah-rumah yang berantakan. Seolah-olah tidak ada tata ruang, tidak ada kebijakan tata ruang atau tidak disiplin menegakkan tata ruang. Kemudian kalau saya berjalan aja dari Padang sampai Sulawesi Selatan, itu penambang-penambang liang menghancurkan gunung-gunung. Bahkan pasir-pasir itu pergi berserakan di jalan-jalan. Sehingga keindahan itu sangat terganggu, dan kalau itu tidak ditertibkan, keindahan Sumatera Barat yang membawa peluang yang luar biasa untuk pariwisata itu akan tergerus. Jadi ini perlu ditangani secara cepat mengenai tata ruang dan juga penambang-penambang liar agar keindahan dan potensi Sumatera Barat terjaga dan dibuat satu
plan yang komprehensif untuk bagaimana memanfaatkan alam yang indah ini. Di situ saja mengenai pariwisata, kita bisa berjam-jam untuk diskusi itu. Saya sangat senang sekali dengan subjek ini. Kemudian energi tentu merupakan satu sumber yang cukup untuk peluang investasi Sumatera, baik dari sumber energi panas bumi. Di situ ada 1.700 megawatt potensi ya, yang tersebar di seluruh beberapa kabupaten di Sumatera Barat, 1.700 megawatt. Kemudian energi air 1.100 megawatt. Kemudian tentu saja dengan ada kebun sawit dan lain-lain bisa dikembangkan bioenergi sawit di Sumatera Barat, dan juga energi surya. Danau-danau yang luas itu bisa dikembangkan menjadi sumber energi solar energi surya. Karena permukaan danau itu bisa dijadikan floating surya panel. Itu bisa dikembangkan sehingga di samping menjadi sumber energi juga bisa menjadi tourism attraction di situ. Jadi itu juga merupakan sumber energi yang sangat luar biasa. Tapi memang kendalanya investasi energi itu, masalahnya adalah kebijakan energi itu ada di pemerintah pusat. Dan basically ada dua yang menentukannya, yaitu ESDM dan PLN. Karena PLN merupakan satu-satunya pembeli dari energi. Ini yang selalu merupakan kendala, karena keputusan-keputusan akan sangat panjang. Nanti akan saya ceritakan apa yang saya alami. Masalah yang pokok adalah pricing policy, penentuan harga jual dari energi. Itu masalah paling pokok. Konflik ya, merupakan dikotomi antara niat pemerintah untuk memberikan affordable energy, yaitu energi yang terjangkau oleh rakyat, tapi di satu pihak adalah keekonomian dari investment itu. Ini yang selalu konflik dan memakan waktu yang lama. Kemudian kendala yang selanjutnya adalah most of energy resources di Sumatera Barat itu terletak di hutan lindung, bahkan di Taman Nasional. Itu yang sangat susah. Kemudian yang ketiga adalah acceptance dari masyarakat atas investasi itu. Kita lihat bagaimana misalnya investor energi yang akan berusaha di Gunung Talang tidak bisa masuk, mobilnya dibakar dan lain-lain, padahal itu sudah ada penugasan dari pemerintah. Itu merupakan masalah. Dari penerimaan masyarakat dan pengelolaan masyarakat memang itu merupakan penghalang. Tapi Supreme Energy mempunyai pengalaman yang bagus dalam hal ini. Saya akan ke panas bumi. Jadi panas bumi ada 17 titik di Sumatera Barat. Dari 17 titik itu yang sekarang sudah terbukti, yang sudah menjadi produksi baru di Solok Selatan, yaitu yang kami lakukan, yang sekarang baru 80 megawatt. Sedangkan ada penugasan kepada Medco di Bonjol, Pasaman itu ada 100 megawatt, tapi belum dilakukan apa-apa. Yang tadi saya katakan juga sudah ada penugaskan Hitai Corporation di Gunung Talang 20 megawatt, tapi tidak bisa masuk karena terhalang oleh masyarakat. Ini memang merupakan masalah ini. Yang paling berat bagi panas bumi adalah masalah harga listrik. Karena panas bumi merupakan satu investasi yang sangat besar, menanggung risiko yang besar sekali karena dari awal kita harus melakukan eksplorasi. Dan chance of success untuk eksplorasi kalau kita ngebor itu chance suksesnya hanya 50% ya. Jadi 50%, 50% gagal, 50% berhasil. Itu kemudian investasi memerlukan investasi sangat besar dan jangka untuk pembangunan itu panjang sekali. Jadi kalau kita lancar semuanya dari awal kita mulai investasi sampai kita produksi itu memerlukan waktu 8 tahun. Kalau normal. Supreme Energy memerlukan waktu 12 tahun. 12 tahun, Pak. 12 tahun, Pak. Dari awal kita mulai studi geologi sampai produksi 12 tahun. Nanti saya cerita liku-likunya. Dan di Indonesia ini, walaupun kita ada sumber panas bumi yang terbesar di dunia, tapi semenjak financial crisis 1989 itu, hanya 2 perusahaan swasta yang melakukan eksplorasi berhasil, yaitu Supreme Energy dan Orca yang ada di Sumatera Utara itu. Yang lain-lain hanya dikerjakan oleh Pertamina dan Geodipa. Jadi di sini kelihatan betapa beratnya investasi
panas bumi itu. Nah, sekarang saya cerita mengenai Supreme, bagaimana beratnya ini. Jadi Supreme itu mulai melakukan studi geologi, geofisika, dan lain-lain di lapangan itu tahun 2008, Pak. 2008 kita mendapatkan penugasan dari Menteri SDM untuk mengembangkan panas bumi di Sumatera Barat, yaitu di Muara Labuh. 2008 dan kemudian baru tahun 2019 kami produksi. Jadi 11 tahun. Nah, saya ceritakan 11 tahun itu di mana susahnya. Kita melakukan studi 2008, kemudian habis studi, hasil studi kita sampaikan ke pemerintah untuk tender. Nanti kita dapat right of first refusal. Memerlukan waktu 4 tahun pemerintah untuk melakukan tender itu. Oh maaf, 2 tahun. Jadi 2010 baru ditenderkan oleh pemerintah dan kita berhasil. Tapi memerlukan 4 tahun untuk melakukan perundingan dengan PLN untuk perundingan jual beli uap. Jadi tahun 2012 kita baru menandatangani perjanjian jual beli uap dengan jual beli listrik dengan PLN. 4 tahun. Bayangkan selama itu kita keluar uang terus. Dan 4 tahun itu saya loh Pak. Saya yang mempunyai teman banyak, koneksi banyak, kenal menteri, kenal lain-lain, itu masih 4 tahun. Bayangkan kalau investor luar negeri yang tidak punya networking, berapa tahun itu? Jadi dari saya eksplorasi, dari saya survei, sampai saya menandatangani perjanjian jual beli listrik itu 4 tahun. Nah, sesudah itu kita baru melakukan eksplorasi, ya, membangun jalan, mengebor sumur, dan lain-lain itu memakan waktu 3 tahun. Bayangkan kalau Sumatera Barat itu sumber-sumber energinya juga di gunung, di atas gunung. Kita sebelum melakukan pengeboran, kita harus membangun jalan sekitar 30 kilo ke atas. Itu aja sudah menelan biaya sekitar $30 juta sebelum kita melakukan pemboran. Nah, sesudah itu kita melakukan pemboran 6 sumur. Itu sumur eksplorasi. Sumur pertama yang kita drill gagal. Berhasil, baik. Saya gembira sekali, sesudah 5 tahun akhirnya kita bisa melihat sumur itu. Tapi sumur kedua gagal, sumur ketiga gagal, sumur 4 gagal. Dry. Kemudian sumur kelima kecil, sumur ke-6 sedang. Jadi dari 6 sumur itu yang kita perkirakan akan mendapatkan hasil 220 MW, kita hanya bisa mengembangkan 80 MW, hanya sepertiganya. Jadi benar kalau dikatakan memang saya berdarah-darah itu. Dan jadi pada tahun 2014 kita menyelesaikan eksplorasi, dan kemudian tahun 2015 kita mulai membangun hanya 80 MW. Sepertiga dari apa yang kita rencanakan. Tapi alhamdulillah tetap kita syukuri bahwa sekarang ini 85 MW malahan sudah mengalir dan sukses. Dan selama pengembangan itu, jadi selama pengembangan kita ngebor lagi sekitar 13 sumur. Satu sumur itu $7 juta loh, Pak. Jadi pada pengembangan kita ngebor lagi 13 sumur. Sehingga dan habis itu kita melakukan pembangunan. Jadi total investasi kita itu $580 juta atau sekitar hampir 9 triliun yang kita investasi di 9 triliun, Pak ya? 9 triliun di investasi Sumatera Barat. Ya, wow. Luar biasa. Di situ itu. Tapi kita sukses dalam pembangunan kita sukses walaupun kecil gitu. Sehingga ekonomi returnnya sangat minimum, tapi alhamdulillah kita sukses. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan itu? Sebagai rasa terima kasih kami kepada masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Solok Selatan, saya bangun GOR. Saya bangun gedung olahraga dan gedung pertemuan. Ini dalam rangka kita mendekati masyarakat. Saya ceritakan bagaimana kita menghadapi masyarakat sehingga kita walaupun ada problem, tapi minim problem kita. Sebelum kita melakukan kegiatan di Sumatera Barat, di Solok Selatan, kita undang 50 orang dari Solok Selatan, yaitu ada kepala negari, curong, dan tokoh-tokoh masyarakat, 50 orang kita bawa ke Jawa Barat. Itu sebelum kita melakukan kegiatan apa-apa, kita bawa ke lapangan-lapangan panas buminya Chevron, panas buminya Wayang Windu. Kita lihat bahwa ini loh, panas bumi tidak ada dampak sama sekali terhadap lingkungan, sehingga mereka bisa menerima, bisa mengerti. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan oleh investor panas bumi yang lain. Kita bawa mereka
Kita lihat dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan bahwa panas bumi tidak ada dampak sama sekali. Dan selama kita melakukan kegiatan, selalu kita menjaga hubungan yang sangat erat sekali dengan masyarakat. Walaupun kita belum menghasilkan, Pak, setiap tahun kita mengeluarkan uang $300.000 untuk CSR. Baik membangun masjid, membangun pasar, pendidikan, dan lain-lain. Walaupun kita belum punya penghasilan. Itu dan stadionnya saya dengar standar internasional, Pak, ya? Ya, itu habis 30 miliar tidak, Pak. Iya. Untuk bangun stadion itu. Itu filosofi saya bahwa kita itu harus menjadi bagian dari good citizen dari daerah itu yang di mana kita berada. Baik. Nah, kemudian satu lagi hal yang kita lakukan, Pak. Kita itu sangat sangat aware terhadap environment. Jadi yang kita bebaskan itu hanya 100 hektar, Pak, untuk bangun itu. Tapi kita sekarang mempunyai komitmen untuk rehabilitasi hutan 250 hektar. Alhamdulillah. Yang kita bebaskan 100 hektar, 250 hektar. Kemudian kita ada program yang namanya LRP, Livelihood Restoration Plan. Itu semua orang yang terdampak oleh pembangunan kita, orang-orang yang dulu kita bebaskan, itu kita monitor kehidupannya, kita bantu. Kita monitor bahwa make sure mereka tidak worse off sebelum dan sesudah kita beli tanah mereka itu. Itu yang kita lakukan dengan beberapa program itu. Jadi itu yang saya kira dalam sudah 10 menit ini saya kira, Pak, ya. Iya, Pak. Nanti bisa ditambah nanti dari seri kedua nanti, Pak. Karena memang banyak yang bisa kita diskusikan itu, Pak, ya. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supramu, nanti kita pertajam. Kita lanjut dulu kepada Adinda Dr. Insinyur Erigas, MSc. Beliau ini adalah Direktur dari Nagari Development Center, NDC, bagian dari Universitas Andalas, yang banyak bergerak ke desa-desa, memahami apa yang terjadi, melakukan pemberdayaan, dan membangun kemitraan juga dengan berbagai pihak agar Nagari ini makin tagih, makin maju. Habis beliau nanti bersiap-siap sesuai dengan jadwal Pak Dr. Aliman Sori, ya. Kami persilakan dulu pada Adinda Erigas, 10 menit. Silakan, Pak. Terima kasih, Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kehormatan kita persembahkan pada pembicara terdahulu. Saya memberikan salut dan takjub kepada orang Semandoawa, yaitu Pak Supramu Santoso. Sugeng selamat siang, Pak. Jadi apa yang diupayakan untuk membangun Sumbar, berinvestasi Sumbar sebenarnya sudah sudah tepat sasaran, dan memang apa yang diinginkan oleh masyarakat Sumbar itu sudah tercapai. Tapi ada beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang kita lihat, nanti akan saya bahas masalah bagaimana pengembangan energi di Sumatera Barat. Saya pelaku juga, Pak, saya termasuk tim PLTMH untuk Sumatera Barat. Kita sudah mencoba melihat potensi sumber daya air untuk energi ini cukup besar. Memang betul data Bapak, kita dapat data 1.190 sekian megawatt yang masih belum tercapai, belum tersentuh. Kalau itu kita kembangkan dengan biaya produksi yang begitu mahal dan 6-7 tahun dia break even point, maka ini akan menjadi suatu challenge, ya, satu pilihan juga nanti bagi investor untuk mengembangkan energi di Sumatera Barat. Betul kata Pak Supramo bahwa yang di Sumatera Barat itu yang bisa dijual itu 3 itu kalau saya lihat, Pak. Jadi pariwisata, energi, dan pangan. Jadi karena Sumatera Barat ini tidak ada industri yang cukup besar semuanya karena dihukum oleh topografi dan status lahan yang ada, dan juga memang potensi-potensi lain yang sangat kecil. Jadi pariwisata memang salah satu program dari pemerintah Sumatera Barat. Tapi ada persoalan. Jadi kami dilihat di Nagari, jadi kami cuma punya inisiatif, itu ada rencana, ada program yang sudah kami lakukan, yang sekarang dengan istilah yang cukup booming, Bapak Ibu hadirin narasumber yang semuanya, itu Nagari Tagih. Jadi kita siapkan Nagari itu dulu gitu. Jadi apapun dari investor yang masuk, investasi yang masuk, kalau Nagari itu nggak siap, maka terjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Supramu tadi. Jadi perlu pengurusan berkata masyarakat. Tapi kalau Nagari sudah tagih, tagih itu sudah saya definisikan. Jadi tagih itu artinya dia tangguh dan juga dia agak lenting, ya, agak lentur dia, fleksibel atau memiliki nilai resiliensi yang tinggi. Sehingga apa?
di nagari itu udah punya sumber daya, dari sumber daya alamnya yang bagus dan sumber daya manusianya yang cukup mumpuni, maka apapun yang akan kita investasikan ke nagari, sebab walaupun bagaimana programnya di tingkat provinsi atau kabupaten, tapi objek dari pembangunan itu adalah di nagari. Jadi ini salah satu program yang dilakukan oleh NDC Unan. Untuk sekarang ada program Nagari Tagih, tapi ini dijalankan dengan kondisi COVID. Jadi kita lebih banyak fokus pada Nagari Tagih, di mana negara itu siap untuk menghadapi COVID. Tapi itu ada turunannya sampai 10. Tagih terhadap ekonomi, tagih terhadap pangan, tagih terhadap budaya, tagih sebagai gender, bunda kandungnya harus tagih, tagih pemudanya, tagih keamanan terhadap masyarakat, tagih informasinya, tagih pendidikannya, dan tagih terhadap bencana. Jadi kita mencoba dari Universitas Andalas, kita memberikan software, kita memberikan pendampingan, kita memberikan capacity building untuk masyarakat nagari, sehingga nagari sudah siap. Persoalan selama ini di nagari itu saya sering diskusi dengan dengan Kementerian Desa bahwa berbeda nagari Sumatera Barat dengan desa yang ada di provinsi lain. Kalau desa di provinsi lain desa tertinggal, tapi di Sumatera Barat adalah nagari yang ditinggalkan. Sehingga Pak Burmalis ini dia udah merantau semua, yang cadik-cadik yang hebat-hebat dirantau, termasuk Pak Dubes kita. Tapi yang di kampung itu memang yang dari tinggalkan, tinggal berapa SDM yang belum mampu. Jadi untuk ke depan, memang salah satu persyarat kalau saya sarankan itu bagaimana nagari itu kita siapkan dulu. Sehingga apa? Pemahamannya terhadap investasi, pemahamannya terhadap penggunaan tanah wilayah itu lebih paham, dan itu nanti akan lebih mudah. Jadi itu satu poin. Jadi poin yang disarankan. Yang kedua, kalau bagi kami lihat bahwa gimana kita melibatkan masyarakat. Saya tertarik dengan sampaikan oleh Pak Supramu tadi, tapi itu bukan hanya diajak, bukan hanya dilayani, tapi gimana masyarakat itu mau bagian dari program itu. Misalnya kayak pariwisata, tidak ada kalimat dari pengambil wisata, mungkin nggak ada pembebasan lahan. Persoalan di negari konflik anak kemenakan dengan mamanya, karena itu ada program wisata, ada proyek di situ, bahwa lahannya itu akan dijual, akan diganti rugi. Sehingga penakannya merujuk, nih kan ini piti masuk, nih ada masalah. Tapi kalau tidak ada pembebasan, kita libatkan sebagai mereka pemilik saham dalam kegiatan investasi ini, maka saya rasa ke depan ini jadi sistem bagi hasil. Dan ini kita udah bikin benchmarking, salah satu NDC sudah mencoba di Lubuk Melako, di Solok Selatan juga Pak Supramo. Itu dengan 100 hektar lahan ulayat yang kita pakai, dikelola oleh Bumna. Tapi nanti hasilnya sudah sharing ke suku-suku dan kaum masing-masing. Setiap kepala suku itu punya kartu tabungan. Setiap bulan berapa hasil itu dia akan di-sharing di situ. Sehingga apa? Di situ masyarakat bisa merasa bagian dari program itu, bukan jadi penonton. Selama ini di daerah, di nagari yang saya lihat, setiap ada program, ada proyek, ada investasi masuk situ, masyarakat hanya penonton. Yang dapat manfaat sangat rendah. Jadi gimana ke depan, ini alhamdulillah nih para calon-calon wakil gubernur, gimana kita ada kebijakan, gimana selalu melibatkan masyarakat atau nagari dalam berinvestasi di situ. Tapi investasinya mungkin investasi sedikit terhadap lahan. Soalnya kalau di data yang kami dapatkan Bapak Ibu, itu lahan tanah ulayat di Sumatera Barat itu lahan yang ada di Sumatera Barat itu 80% itu tanah ulayat. Dan ini keunggulan kooperatif kalau pandangan saya sebagai pemerhati dan cegangsing di lapangan, keunggulan kooperatif yang sudah disusun oleh nenek moyang kita. Kenapa? Kalau ini berjalan dengan baik, dengan cara ulayat ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk lebih banyak untuk masyarakat, tidak ada orang miskin di Sumatera Barat. Tidak ada kakak apa. Ini kan ikan lucu Bapak, dari data di Pasaman Barat. Itu perkebunan banyak, luas, kaya katanya. Tapi kita masih dapatkan kelompok-kelompok keluarga-keluarga miskin, dan itu lebih banyak lagi. Jadi kan ada ketimpangan di situ. Jadi ke depan bagaimana saya berikan ada gagasan di sini dari NDC, bagaimana nagari sebagai basis investasi yang memiliki azas manfaat. Jadi azas manfaat itu azas manfaat dari pihak ketiga, juga berazas manfaat bagi pihak negeri itu sendiri. Jadi itu contoh, jadi benchmarking biarpun satu, tapi ini sudah jadi contoh. Jadi kayak wisata juga begitu. Jadi nggak ada pembebasan lahan. Biarkan
wisata itu di situ pakai lahan tanah ulayat kah, tanah kaum kah, suku, nanti itu dijadikan suatu sebagai saham atau modal dalam kegiatan ini. Contoh mengapa saya punya ide waktu itu, saya pernah cerita dengan Pak Basuki waktu mengenai jalan tol di Sumatera Barat. Pak Basuki, coba kita bikin pendekatan berbeda, gimana? Setiap jalan tol yang dilewati oleh nagari-nagari itu nanti hasil itu bagi hasil dengan nagari-nagari. Berapa jalan tol yang melewati nagari itu, sehingga nanti kita punya datanya berapa ininya, maka hasil dari jalan tol itu setiap nagari yang dilewati itu dapat. Saya rasa tidak ada penolakan kalau itu. Kenapa? Yang diciptakan oleh nenek moyang kita itu Sumatera Barat memang agak sedikit itu tanah ulayat itu dipertahankan karena untuk anak cucunya, untuk keturunannya yang panjang. Tapi kalau udah dibebaskan ganti rugi, itu udah habis, putus mata rantai suku itu. Jadi hak kemenakan habis. Jadi ke depan mungkin ini satu tantangan, dan ini salah satu mungkin satu ide gagasan baru di mana penggunaan tanah ulayat, pemanfaatan lahan-lahan yang ada di Sumatera Barat itu jadikan satu azas manfaat. Jadi tidak ada kalimat bahwa investasi Sumatera Barat agak susah karena status tanah agak ini, pembebasan tanah ini masalah, dapat penolakan. Orang Minang ini sangat egaliter dia. Kalau udah jelas apa semuanya, jelas hak dan kewajiban, saya rasa orang Minang ini paling patuh. Jadi saya yakin betul penolakan itu karena keuntungan sepihak. Jadi kesuburan di pihak ketiga, tidak ada memberikan nilai manfaat kepada masyarakat di nagarinya. Dan itu saya dapatkan contoh saja di kampung Nikakanda Pasir Jalal, itu di Lintau itu banyak sarang burung walet. Itu dulu waktu sebelum adanya pemerintah negara, saya dengan John Embler menggali betul sumber daya alam itu jelas ada hak ulayat, ada peti bunian, ada dana yang masuk. Sehingga dulu nagari itu otonom dari hasil sumber daya itu bagi hasil. Siapa yang ini bagi hasil? Berapa masuk ini? Sekarang burung walet itu dikuasai oleh sekelompok orang. Sedangkan itu tumbuhnya di nagari itu. Jadi persoalan-persoalan itu kalau saya lihat di nagari banyak sekali, Pak. Jadi untuk ke depan, saya menyarankan kalau dapat gimana investasi yang masuk Sumatera Barat itu melibatkan nagari dengan masyarakatnya yang memiliki menjunjung tinggi azas manfaat. Azas manfaat itu adalah gimana bukan manfaat itu lebih banyak ke pihak ketiga saja. Bisa jadi pendekatannya dengan CSR tapi CSR itu hanya sesaat, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya dengan PLTMH, saya sudah masuk berapa tempat, saya bisa mendapat, saya sebagai pengelola untuk mengukur FS-nya semuanya, perencanaan dari hidrologinya, terutama background saya S1, S2, S3 saya di hidrologi. Jadi melihat potensi air. Jadi saya bilang aja ke investor, 1 kilowatt saya dapat 1% saja, saya nggak usah lah, gaji saya nggak usah itu, cuma biaya operasional saja. Siapa? Setelah produksi saya udah ada jaminan. Itu contohnya begitu. Jadi itu salah satu nanti ke nagari. Kalau CSR itu saya rasa hanya sesaat dan ini. Tapi dalam jangka panjang sangat susah. Jadi itu Pak Kanda, jadi sebagai 10 menit ini gagasannya. Tapi program NDC sekarang itu banyak mencoba memberikan kekuatan ke nagari Tage itu bagaimana kesiapan nagari dalam menerima apapun, investasi atau kendala-kendala atau tekanan-tekanan dari luar. Terima kasih Kanda. Terima kasih Adinda Erigas. Selamat berjuang terus ya. Bangunlah nagari-nagari kita menjadi nagari Tage. Kita lanjut kepada Dr. Aliman Sori. Habis itu baru kepada para calon wakil gubernur kita. Pak Alirman ini adalah tokoh luar biasa ini ya. Dia mengakar di masyarakat dan sekarang dipercaya menjadi senator Sumatera Barat. Tidak diragukan lagi. Kami persilakan Pak Alirman. Di unmute dulu Pak. Iya. Masih di mute Pak, di unmute dulu itu ya. Sudah. Ya, udah jelas Pak. Silakan Pak Alirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Asli, Pak Erigas ini saya melihat cocok nama negaranya Tage gitu. Memang orangnya Tage, Prof. Biasa saya menikmati tadi. Kemudian Bapak Supramu, ya. Dan kita semua lah yang tidak ada di Dapur Malis,
Pertama, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Supramo. Saya keliling 19 kabupaten kota, Prof. Ya. Jadi konsen perjalanan saya, salah satu setiap kunjungan saya itu adalah ke Solok Selatan. Dan itu saya monitor betul bagaimana Suprim di Solok Selatan. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Supramo tadi, pertama sebagai wakil daerah, saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan perhatian beliau kepada masyarakat yang berada di tempat kegiatan-kegiatan perusahaan Suprim yang ada di Solok Selatan. Saya melihat memang spot center yang beliau bangun itu luar biasa, Bro. Dan itu menjadi kebanggaan orang Solok Selatan gitu. Kebanggaan orang Solok Selatan, kebanggaan kita orang Sumatera Barat gitu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dr. Erigas itu ya. Saya sependapat, tidak ada istilah investasi di Sumatera Barat itu ada halangan hambatan yang berarti. Tanah ulayat kita yang dikatakan lebih kurang 80% tanah ulayat, saya kira ini adalah peluang, opportunity yang luar biasa. Persoalannya hanya satu saja, ya. Ketika ada investasi masuk ya ke Sumatera Barat itu, bayoyo batido-tido itu yang kurang gitu. Nah, ini jadi soal, Prof. Ini jadi soal Pak Erigas. Ya, tidak ada unsur keterbukaan secara terang benderang gitu. Nah, ketika melibatkan misalnya katakanlah tanah ulayat yang itu harus melibatkan ini mama di situ dan segala macam, dan ada campur tangan pemerintah dalam artian ya tentu sesuai dengan aturan main dan bagaimana keberadaan kita welcome terhadap investor masuk. Nah, yang menjadi soal dari perjalanan saya ya di Sumatera Barat, saya 10 tahun Prof di Pesisir Selatan ya, jadi anggota dan ketua DPRD, saya paham betul dan mengerti betul ya bagaimana psikologi masyarakat itu sebenarnya. Ketika investasi masuk itu, mereka gembira sekali, sangat gembira sekali. Bahkan mereka sangat menanti-nantikan. Nah, begitu investasi masuk, ya, ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ini terkait dengan keterbukaan informasi saja, soalnya di situ. Keterbukaan informasi, ya, antara pengusaha dan pemerintah, ya, kemudian dengan perwakilan masyarakat, katakanlah nenek mama kalau seandainya itu bicara soal ulayat nagari misalnya. Nah, jadi titik tekan kita sebenarnya investasi Sumatera Barat itu, saya lagi mengatakan, saya sependapat dengan Pak Erigas, tidak ada persoalan sulitnya tanah di Sumatera Barat. Sepanjang saya katakan adalah bagaimana membangun unsur keterbukaan. Nah, kalau itu dilakukan, tidak ada yang sulit. Orang Sumatera Barat itu patuh-patuh. Kalau dia diajak beria-ia, bertidak-tidak, saya yakin dan percaya. Saya yakin percaya semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau sudah ada bilik-bilik ketek, ya dan itu tidak terbuka, ini jadi soal, jadi masalah. Kecurigaan timbul, ini masalah baru gitu. Nanti itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Supramo berinvestasi di Solok Selatan, saya melihat ya kenapa makan waktu lama, ya tidak ada salah dengan beliau sama sekali. Nah, ini ada persoalan soal komunikasi antara pemerintah dan masyarakatnya. Kalau orang swasta investasi itu ya dia mau cepat ya, tentu bagaimana investasinya bisa cepat berjalan dan kembali modalnya dan ada untungnya. Dan itu menurut saya adalah suatu hal yang wajar gitu. Nah, tetapi ketika awal prosesnya itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang terbuka, nah inilah hambatan utamanya. Nah, untuk itu menurut saya Prof ya, di Sumatera Barat itu Pak Eri, Pak Supramo ya, dari pengalaman yang saya lihat, kuncinya adalah bayoyo batido-tido. Nah, kalau ini sudah dilakukan sekali lagi, tidak ada yang sulit berinvestasi di Sumatera Barat itu. Apa itu Pak bayoyo batido-tido itu? Ya, soal kita bicara bagaimana memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan investasi swasta dan termasuk juga pemerintah gitu. Nah, ini contoh case Prof. Ini bisa dilakukan penelitian. Artinya bayoyo batido-tido itu berbicara ya, berbicara diskusi, saling memahami ya. Saling memahami. Ada unsur keterbukaan, Prof. Ya. Oke. Setiap kita mau mengambil keputusan, kebijakan, itu harus ada unsur keterbukaan. Dan itu melibatkan semua stakeholders-nya. Ada perwakilan-perwakilan yang harus kita libatkan. Ini contoh kasus menarik nih, Prof. Di kampung saya, Prof. Ya. Di Selatan. Ini contoh yang tidak baik dan praktik yang tidak baik. Misalnya gini, tanahnya
ada di kecamatan A, tapi suratnya ada di kecamatan B. Ini persoalan serius sebenarnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang bisa melakukan ini? Masyarakat biasakah? Enggak. Saya pastikan tidak. Pasti adalah orang-orang yang punya kekuasaan dan punya kewenangan untuk bisa bermain seperti itu. Nah, ini kasusnya serius sebenarnya. Kalau ini didalami dan dilakukan penelitian, ini benar-benar menjadi salah satu contoh yang tidak perlu dicontoh. Dia ada contoh tapi tidak perlu dicontoh. Dan segera harus diambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan supaya begitu persoalan muncul, tanahnya ada di kecamatan A tapi suratnya tetap B. Begitu investasinya digarap, muncul masalah. Bapak punya surat di sini loh, tapi Bapak mengharap di sini nggak bisa. Nah, itu apa artinya? Ini namanya bahwa sistem manajemen pemerintahan itu adalah sistem manajemen yang tertutup. Sistem manajemen yang berpihak salah satu pihak, tidak berpihak pada semua pihak. Gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan serius ketika kita bicara berinvestasi di Sumatera Barat. Karena memang tidak ada unsur keterbukaan dalam mengelola sistem pemerintahan. Nah, tentu ke depan menurut saya, kalau bicara investasi di Sumatera Barat itu, ya bagi saya sebagai orang Sumbar, tidak ada yang sulit. Sama sekali tidak ada yang sulit. Kita punya nagari dan desa itu 928, ya 179 kecamatan, 19 kabupaten dan kota itu. Peluangnya sangat banyak sekali kalau kita ingin berinvestasi. Soalnya itu adalah bagaimana memberikan ya jaminan, kemudahan bagi orang berinvestasi, tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan berinvestasi itu ya memberi nilai manfaat kepada semua pihak, bukan kepada pihak tertentu misalnya. Ya, nah untuk itu hambatan-hambatan sesungguhnya menurut saya di Sumatera Barat itu berinvestasi karena birokrasi kita masih belum serius ya, belum serius dalam artian tanda kutip itu ya benar-benar menerapkan sistem manajemen yang terbuka, yang bisa diakses semua orang, yang bisa dilihat oleh semua orang, itu dulu ya. Tapi saya nggak tahu terakhir-terakhir ini seperti apa. Tapi yang ini pengalaman yang saya alami, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi untuk sekarang. Nah, tantangan yang paling berat yang harus dihadapi ke depan itu, Prof, ya, karena sudah banyak, Pak Heri sudah banyak menceritakan, Pak Supramo juga sudah menceritakan tadi. Saya juga ingin sedikit bicara dalam waktu yang singkat ini. Pertama, mungkin bagi calon kepala daerah, ini tantangan seberat soal pemulihan ekonomi. Nah, tentu ini adalah persoalan serius. Siapapun nanti yang akan memimpin Sumatera Barat, ini adalah tantangan besar yang dihadapi. Kita berada dengan pandemi, ya, kemudian ekonomi kita anjlok, seanjlok-anjloknya, terjadi penurunan yang sangat tajam sekali. Nah, untuk itu di tengah krisis seperti ini, ya, pintu yang paling hebat itu adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan itu adalah sekali lagi bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat mengelola secara manajemen terbuka, semua orang merasa memiliki, semua orang merasa bertanggung jawab untuk membangun Sumatera Barat itu. Nah, untuk itu ada mungkin beberapa hal, Prof, ya, saya tidak mendalami soal yang tadi. Saya ingin juga kegalauan saya dan kegelisahan saya berkeliling di Sumatera Barat dalam kondisi ekonomi kita terpuruk sekarang. Izinkan saya ingin menyampaikan ada 4-5 hal ya tentang pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Kalau di tingkat nasional namanya PEN, kalau di Sumbar saya menyingkat namanya PES gitu. Pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengakselerasi penyaluran dana PEN terhadap terutama berkaitan dengan dana bantuan sosial. Ini sangat penting, Prof. Ini persoalan yang krusial, yang mendesak, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua, bukan hanya pemerintah saja, semua kita di Sumatera Barat. Yang kedua, untuk memulihkan ekonomi Sumatera Barat secara cepat, menurut saya adalah yang kedua adalah harus melakukan akselerasi belanja daerah ya, provinsi, kabupaten dan kota. Kalau ini tidak dilakukan, bergerak sendiri-sendiri tanpa ada kesepakatan bersama untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Sumatera Barat, ini akan melakukan perlambatan. Nah, kemudian yang menarik lagi yang disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Supramo tadi, menurut saya memang dalam kondisi sekarang itu Prof sudah singgung tadi, yang untuk cepat memulihkan ekonomi Sumatera Barat itu mengembangkan digitalisasi ekonomi pada sektor usaha prioritas, khususnya di bidang pariwisata. Nah, pariwisata ini, Prof, kita tahu orang di luar negeri ya, kita juga beberapa kali keliling, orang menjulukan Sumatera Barat itu adalah sebenarnya di sektor wisata ini surga yang sangat luar biasa. Betul.
Saya mungkin melihat ke kampung saya juga, Peri. Mohon maaf, Peri ya. Mande itu dibuka 97. Catur Pesis. Mande itu apa yang di apa namanya? Di Itali sangat terkenal sekali. Karena memang salah satu kawasan pulau di Mande itu ada Pulau Cibadak namanya. Itu yang mengelola adalah manajemen dari Itali dan sangat terkenal kalian. Tapi apa yang terjadi? Karena memang kita membuat sebuah konsep pembangunan itu adalah tidak menggunakan sistem manajemen fokus, semuanya parsial, tidak ada yang fokus. Akhirnya Eko SKT. Nah, coba bangun komitmen membangun objek wisata ini, ya karena dia banyak, coba kita cicil. Misalnya tahun ini kita sepakat Sumatera Barat, ya 19 kabupaten kota di bawah komando gubernur misalnya. Kita fokus membangun wisata di Kabupaten A. Kita keroyok rame-rame gitu. Tahun depan atau 2 tahun berjalan, tahun lagi kita lakukan seperti itu. Tapi kalau bekerja sendiri-sendiri, ya tidak ada kerjasama yang baik antar daerah dengan daerah yang lain. Saya yakin dan percaya pergerakan pembangunan sektor wisata itu akan melakukan perlambatan. Dia akan tinggal cerita saja, kecuali wisata-wisata rakyat kecil yang bisa dilakukan oleh sekelompok orang tertentu saja. Nah, kemudian yang harus dilakukan adalah optimalisasi penyaluran bantuan kredit, terutama lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengelolaan. Dan ini yang harus dilakukan. Ini yang dirasakan di Sumatera Barat saat ini. Dan yang terakhir menurut saya, memang harus ada kajian atau skema subsidi atau insentif dari Pemda yang berdampak terhadap pelaku usaha pariwisata. Jadi ini harus dilakukan. Skemanya seperti apa? Sehingga Pemda kepada pelaku usaha pariwisata tidak terasa beratnya. Nah, di Sumbar, Prof, mungkin Prof sering ke Padang, coba lihat. Kalau kita bicara dampak COVID ini, yang paling merasakan beratnya adalah sektor pariwisata. Karena banyak bawaannya, ada transportasi, ya kan, UMKM-nya, hotelnya, dan segala macam. Nah, barangkali untuk memulihkan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan pihak ketiga, ya tentu harus memberikan perhatian serius terhadap pemulihan ekonomi di Sumatera Barat. Banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, Prof, karena keterbatasan waktu. Nanti round kedua nanti saya kembalikan, Prof. Ya, maaf. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aliman Sori. Kita langsung kepada calon-calon wakil gubernur. Di sini sudah ada 2 orang. Pertama Pak Indra Catri, ya, Bupati 2 periode di Kabupaten Agam, lama jadi birokrat di Kota Padang dan sudah kemana-mana. Silakan Pak Indra Catri. Maaf, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Saya lagi masalah dengan sinyal sekarang, suaranya nggak kedengaran. Jadi saya berikutnya dulu, saya perbaiki dulu. Oke. Saya lagi di dalam perjalanan. Tapi sekarang suaranya jelas. Saya mau perbaiki dulu alat saya. Suaranya jelas, wajah juga jelas kan? Saya tidak bisa dengar. Oh gitu, oke. Ya. Baik. Ya. Baik, jadi tidak bisa mendengar kami ya? Saya akan perbaiki dulu. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu kepada Pak Audi ya. Ini salah satu tokoh muda kita ya yang betul-betul menjadi harapan Sumatera Barat dan ke depan. Beliau adalah wakil wali kota inaktif ya dari Kota Padang yang saat ini sedang bidding juga untuk menjadi calon wakil gubernur. Kepada Pak Insinyur Audi Jolnaldi kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Masih bersama kita kah? Oke. Saya nggak bisa unmute. Tadi saya nggak bisa unmute sendiri. Yang unmute mesti host. Ya, udah. Silakan Pak Audi. Maaf tadi kalau gitu. Ya. Waalaikumsalam. Beserta seluruh pembicara lain. Saya lihat sudah ada Pak Indra Catri, Pak Aliman Sori, dan kawan-kawan yang lain. Saya bukan wakil wali kota nonaktif Padang, Prof. Saya murni dari swasta, bukan dari birokrat. Jadi memang satu-satunya satu-satunya calon wakil gubernur dari kalangan wirausaha. Saya juga mohon maaf apabila terjadi ketidakstabilan sinyal karena saya sedang berada di jalan. Saya akan coba sedikit ulas dengan tentang peluang dan tantangan investasi di Sumatera Barat. Nah, ke depan ini
akan terjadi perubahan yang cukup besar dalam dunia investasi, baik di Indonesia, Sumatera Barat maupun di dunia. Kenapa? Karena ada 4 perubahan besar di pola atau tatanan kehidupan manusia. 4 mega shift kita kenalnya. Ya, mulai dari sosial, digitalisasi, dan sampai juga tatanan ekonomi akan berubah secara drastis. Nah, kalau kita bicara peluang dan tantangan, jadi kita bisa bilangnya ini post-COVID economic challenges. Kita sekarang ini sedang berusaha melandaikan 2 kurva. Kurva yang terkait dengan ekonomi yang terus menurun dan kurva yang terkait dengan COVID yang terus menaik. Ketika kita akan menekan COVID, tentunya ekonomi berpengaruh. Ketika kita akan menumbuhkan ekonomi dengan membuka segala sesuatu halnya, tentunya COVID akan menaik. Nah, ini dilema. Kita bisa bilang memang there's no one fit solution for all. Nggak ada satu solusi yang pas untuk setiap daerah, setiap tempat. Berbicara khusus untuk Sumatera Barat, karena memang tulang punggung ekonomi utama Sumatera Barat pertanian, nah inilah sebenarnya kalau kita bilang peluang. Karena selepas COVID ini akan ada 2 sisi, Prof. Sebelah kanan the rising, bisnis yang akan rising setelah masa pandemi ini, and the fallen, bisnis yang fallen di masa krisis. Terus ada satu lagi yang in between, di antara yang rising, di antara yang fallen. Yang di in between ini salah satunya adalah agriculture atau pertanian. Kita artikan pertanian dalam arti yang luas. Di situ masuk pertanian, peternakan, perikanan, bahkan kehutanan dan perkebunan. Kenapa pertanian ini rising? Kita balik lagi ke 4 mega shift tadi di bidang ekonomi. Salah satunya hal yang terjadi saat ini adalah percepatan digitalisasi. Oke, kalau kita bicara opportunities nih, peluang, sekali lagi percepatan digitalisasi. Yang tadinya diprediksi percepatan dunia digital di Sumatera Barat di Indonesia akan 10 tahun lagi, baik dalam segi bisnis, pendidikan, birokrasi, ternyata datang 2,5 kali lebih cepat. Jadi artinya dalam 4 tahun ke depan atau kurang, Indonesia akan, kita bisa bilang, almost full digitalized, kan? Termasuk di dunia pertanian, baik dari hulu maupun ke hilir. Saya sendiri juga telah menerapkan digital farming, ya. Kita coba, tapi belum di Sumatera Barat. Kemarin saya coba terapkan di Nusa Tenggara Barat, yang insya Allah akan kita bawa juga ke Sumatera Barat ke depannya, digital farming. Sekali lagi, di zaman COVID ini, digitalisasi ini meningkat sangat pesat. Bahkan penjualan barang-barang atau bahan pangan segar, sayur, ikan, buah, ayam, telur, ini meningkat 400%. Nah, inilah opportunities on investment nanti ke depannya di Sumatera Barat. Jadi memang kita harus mulai mengarah ke digital di banyak investasi, khususnya pertanian, karena memang salah satu tulang punggung perekonomian Sumatera Barat di sektor pertanian. Nah, pertanian ini in between, bisa fallen, bisa rising, bisa jatuh, bisa naik. Untuk naik memang digitalisasi is a must. Kemudian kita bicara masalah peluang lagi di dunia UMKM atau industri kecil yang terkait dengan, sekali lagi, ekonomi kreatif dan juga ekonomi digital. Nah, ini kalau kita lihat provinsi-provinsi yang berbasis industri seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, post-COVID ini akan lebih berat untuk bangkit dibanding provinsi-provinsi yang berbasis UMKM seperti Sumatera Barat. Nah, syukurnya kita berbasis UMKM. Krisis tahun 1998 yang membangkitkan Indonesia adalah itu tadi, industri kecil, menengah, rumah tangga. Ini yang banyak terdapat di Sumatera Barat. Ini ada sekitar kalau nggak salah 500.000 lebih ya UMKM Sumatera Barat. Ya memang ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Tapi ini kita lihat lagi sebagai peluang investasi ke depannya untuk pengembangan ekonomi Sumatera Barat ke depannya. Terus pariwisata. Pariwisata ini tadi kita bilang ada mega shift dan Indonesia ini akan menciptakan ketahanan atau resilience sendiri, termasuk Sumatera Barat. Di bidang apa resiliensinya? Salah satunya ketahanan pangan. Ternyata semasa COVID ini konsumsi pangan domestik di Indonesia maupun Sumatera Barat meningkat cukup drastis, cukup tajam. Baik itu buah, sayur maupun yang lainnya. Ini adalah peluang juga. Peluang kita untuk investasi ke depannya. Akhirnya masyarakat Indonesia juga terbiasa mengkonsumsi produk-produk pertanian dan peternakannya sendiri. Buah, sayur, tadi ikan, dan sebagainya. Import akan lebih berkurang. Terus pariwisata. Di mana peluangnya untuk pariwisata Sumatera Barat? Peluangnya adalah di wisata domestik. Tadi saya bilang akan
terjadi peningkatan national resilience post COVID ini. Karena long haul atau long distance traveling ini akan sulit atau orang menghindari perjalanan jarak jauh di masa COVID, artinya short distance traveling atau perjalanan jarak pendek itu akan menjadi favorit. Diperkirakan tahun depan itu terjadi pergerakan turis domestik sampai 225 juta orang pergerakannya. Nah, ini peluang yang harus ditangkap untuk investasi pariwisata ke depan di Sumatera Barat. Jadi, kita akan lebih fokus di 2021 adalah gimana turis-turis domestik ini, karena tadi long traveling ini masih sulit dan orang cenderung menghindari, datang sebanyak-banyaknya ke Sumatera Barat. Ini semua dikolaborasikan agar tadi bisnis-bisnis yang fallen dan rising dan in between semuanya ke arah rising di Sumatera Barat. Mengkomunikasikan antara pertaniannya, peternakannya, UMKM, industri kecil, ekonomi kreatif, ekonomi digital, sampai ke pariwisata. Itu mungkin Prof. Fasli sedikit ulasan dari saya mengenai peluang dan tantangan investasi Sumatera Barat ke depannya. Saya juga mohon maaf apabila mungkin di tengah-tengah acara saya harus meninggalkan karena biasa lagi zamannya sosialisasi. Silakan, jadi kita paham. Tapi nanti kalau masih bisa masuk untuk pemungkasnya, silakan ya. Baik. Nanti ada yang memantau. Nanti saya dipanggil lagi kalau memang udah ada giliran saya kembali. Terima kasih untuk Prof. Fasli dan seluruh pembicara. Terima kasih banyak udah Audi ya, milenial kita. Baik, kita lanjut kembali kepada Pak Indra Catri tadi yang sempat terputus, dan kemudian kita bersyukur Pak Genius Umar sudah hadir bersama kita sesudah Pak Indra Catri. Kami silakan Pak Indra Catri. Belum masuk ke Zoom? Belum gabung ya. Pak Indra Catri belum bergabung, Bu Yuli? Belum. Tadi sudah sempat masuk tapi keluar lagi. Ini baru masuk lagi. Oke. Baik, kalau Pak Indra Catri sudah bergabung, silakan Pak Indra Catri. Ini memang kita harus memahami nih ya, beliau-beliau ini kan sedang mobile ini, sedang di mana-mana, harus jadi menyediakan waktu untuk kita ini luar biasa. Kami menghargai sekali nih, dan kami juga paham kalau ada gangguan-gangguan hubungan. Tapi kita sangat berharap lah Bapak-bapak calon pemimpin Sumatera Barat masa depan ini untuk memberitahu apa sih yang dalam pikiran Bapak dan Ibu. Silakan Pak Indra Catri yang kalau sudah bergabung dengan kita. Nampaknya belum berhasil, Bu Ili. Sudah bergabung tetapi belum connect. Sudah bergabung, sudah ada di dalam Zoom. Sudah. Oke, kita sabar sebentar teman-teman ya. Ini teknologi ini ketika diperlukan dia bermasalah, ya kan? Ini Dr. Sari, Prof. Fasli? Iya, nanti Dr. Sari udah bergabung ya. Baik, nanti kita urut dulu. Pak Dubes. Keluar dulu lah. Udah bisa masuk, Pak Indra? Sudah. Belum. Belum. Oke. Belum. Kalau begitu kami terus dulu ke Pak Genius Umar ya, Pak Indra. Nanti kita kembali lagi Pak Indra. Halo Pak Genius Umar, Wali Kota Pariaman kita yang sangat energik dan sudah banyak kita dengar berbagai pikiran beliau. Sekarang beliau juga sedang bidding untuk menjadi salah seorang dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Kami persilakan pada Pak Genius, Dr. Genius Umar. Silakan, Pak. Belum ada Bapak, yang ada Pak Maswar Dedi. Oke. Oh iya, Pak Maswar Dedi. Jadi tolong diapain informasinya dikit Pak Bermalis ya. Jangan sampai salah-salah memberitahu saya nanti. Baik, kalau begitu kita lanjut kepada Pak Maswar Dedi, dan kita beruntung juga salah seorang tokoh kunci pengembangan pariwisata, Ibu Dr. Sari Lenggogeni, bersama kita. Beliau nanti bisa menyampaikan pula apa yang bisa membuat investasi di bidang pariwisata ini bisa semarak di Sumbar, tapi tantangan apa juga yang harus kita hadapi. Kami persilakan dulu kepada Pak Maswar Dedi, Kepala Dinas, panjang namanya nih, ini investasi ya, dan juga pelayanan satu atap Pak ya. Jadi di sinilah bertumpunya segala urusan dan ditangani oleh beliau untuk memudahkan para investor di Sumatera Barat. Kami persilakan Pak Maswar, dan nanti bersiap-siap Ibu Sari. Terima kasih Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung dengan para tokoh-tokoh Sumatera Barat nih, Prof. Karena kami Pak Liman Sori, kemudian ada Dinda Burmalis, dan ada pengusaha kita Pak Supramu. Baik, mungkin kami memperkenalkan diri juga, Prof. Ya, silakan Pak. Saya ini merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Prof. Iya. Ini bukan satu atap, kalau satu atap itu samsat kayaknya. Samsat. Ya. Ini pintunya yang dijaga ya, satu ya. Satu pintu. Bukan Dan itu atapnya. Sesuai dengan Undang-Undang 11 2020 nih, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena memang untuk PTSP itu akan diperkuat oleh pemerintah. Karena memang sekarang sedang disusun rancangan peraturan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di daerah yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi mungkin sebagai informasi kami sampaikan ini mungkin terkait dengan ini dulu kita sampaikan, Prof. Ini karena memang nanti pada ujungnya bagaimana juga akan memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sumatera Barat dan umumnya di Indonesia. Jadi dalam kata kunci dalam hal ini untuk pelayanan penyelenggaraan perizinan di daerah ini itu akan ada pelayanan terpadu satu pintu mulai dari masuk proses perizinan sampai keluarnya perizinan. Jadi dalam ini in dan out-nya ada di PTSP. Dan itu sekarang memang kita akui mungkin Bapak dari yang pengusaha atau mungkin masyarakat kita yang berurusan dengan PTSP kadang-kadang tidak ada kepastian kapan harus selesai izin yang diurusnya di PTSP. Jadi kalau istilah di PTSP itu satu pintu tapi banyak jendela. Nah ini yang akan diluruskan dalam peraturan pemerintah yang sedang digodok oleh Kemendagri terkait dengan pelayanan terpadu satu pintu ini. Sehingga nanti masyarakat tidak perlu lagi berurusan kemana-mana. Cukup di PTSP dengan menggunakan elektronik. Semuanya bisa selesai. Jadi ini merupakan satu rancangan yang memang sudah disiapkan. Kita juga nanti akan menyiapkan peraturan daerah terkait dengan pelayanan penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu ini di Sumatera Barat. Nah, terkait dengan permasalahan investasi, barangkali tadi sudah disampaikan semua itu Pak Prof, dari Pak Erigas, kemudian juga Pak Supramu, dan kakanda kami Pak dari Mansori. Saya pikir ini sudah, gimana ya, saya juga mungkin ada beberapa tambahan yang mungkin perlu saya sampaikan dalam hal ini. Mungkin terkait dengan permasalahan investasi, mungkin dengan tanah ulayat ini, kami sebenarnya sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan tanah ulayat dan pemanfaatannya, yaitu Perda nomor 6 tahun 2008. Kemudian kita tindak lanjuti dengan peraturan gubernur nomor 21 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi. Nah, kami dari Dinas Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat ini sudah 3 tahun terakhir ini, 3 tahun belakangan, sudah menyusun menginventarisasi tanah ulayat yang berpotensi untuk investasi atau penanaman modal. Dan kita melibatkan juga dari perguruan tinggi, dari salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat, sehingga memang apa yang disampaikan oleh Pak Erigas dan Pak Ali Mansori tadi, tanah ulayat itu sebenarnya tidak menjadi halangan untuk investasi di Sumatera Barat. Dan kita sudah dengar sendiri dari penguasa tanah ulayat yang ada di negari-negari. Artinya memang perlu keterbukaan. Kuncinya adalah keterbukaan ketika investor akan investasi di suatu daerah, katakanlah memang lokasinya memang di satu nagari, memang perlu dibuat berunding. Artinya jangan mempunyai bilik kecil atau artinya jangan hanya satu orang saja. Kadang-kadang ada yang nama tokoh dan ada juga yang namanya kedai. Nah, ini kedai ini lebih kecil. Kalau toko mungkin semuanya mengaku toko gitu. Jadi memang ini harus dibedakan nih, Prof. Artinya memang jangan sampai yang mengaku-ngaku tokoh kemudian hanya dengan orang itu saja untuk berunding. Jadi memang perlu kita bawa secara bersama-sama. Artinya jangan ada yang sampai ditinggalkan. Kenyataannya memang pada saat ini masalah investasi ini di Sumatera Barat, ketika investor ini masuk di tempat kita, ada satu orang saja yang ditinggalkan. Ini yang menjadi kendala, yang jadi kerikil atau menjadi penghalang bagi investor ini untuk investasi di Sumatera Barat. Dan ini sudah kita buktikan beberapa daerah yang mungkin potensinya cukup besar, tetapi karena memang ada ketika investor ini masuk tidak dilibatkan salah seorang dari tokohnya ini, inilah yang juga yang menjadi bersuara. Dan juga mohon maaf Prof, kadang-kadang juga sanak-sanak kita dari perantau juga ikut memberikan informasi-informasi yang
mungkin yang tidak kondusif untuk investasi di Sumatera Barat. Jadi dalam hal ini kami tentu juga memberikan pemahaman ini, dan kita sudah mempunyai kegiatan 3 tahun terakhir ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang ada di Nagari, bagaimana pentingnya investasi untuk daerah kita ini. Karena memang untuk maju pertumbuhan ekonomi itu salah satunya dengan investasi. Tentu kita bagaimana meningkatkan investasi ini. Nah, mungkin terkait dengan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Pak Supramu tadi, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa investor seperti Hitai yang ada di Gunung Talang, kemudian juga Medco yang ada di Pasaman. Kami juga berharap bagaimana mereka bisa mencontoh apa yang disampaikan oleh Pak Supramu tadi, bisa belajar ke PT Supreme. Artinya bagaimana masyarakat itu diberikan pemahaman. Jangan sampai ada orang yang memberikan pemahaman yang salah terhadap bagaimana pembangkit panas bumi ini bisa merugikan. Kadang-kadang memberikan informasi yang memang tidak pada tempatnya. Dikatakanlah akan menimbulkan gempa, kemudian akan keluar lumpur, macam-macam. Dan ini kadang-kadang diterima oleh masyarakat kita di tingkat negari. Mungkin juga ini perlu kami sarankan kepada investor dari PT Hitai dan juga Medco untuk belajar bagaimana memberikan pemahaman itu kepada masyarakat. Kuncinya memang adalah sosialisasi ini, Prof, untuk investasi di Sumatera Barat. Dan ini kita sudah lakukan bertahap, kita berikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu yang ada di Nagari, bagaimana mereka juga bisa mendukung ketika ada investor masuk ke negarinya. Kemudian di samping tanah oleh ini, di Sumatera Barat juga mungkin perlu juga Kakanda Lirmansori untuk memfasilitasi terkait dengan tata ruang. Tata ruang kita juga ini masih ada yang tidak ramah dengan investasi. Ketika investor ini sudah mendapatkan, katakanlah, karena memang sekarang proses perizinan sangat gampang. Kita cukup dengan menggunakan OSS, online single submission, itu semua sudah bisa dikerjakan di situ. Artinya memang ada suatu daerah ketika si pengusaha ini sudah mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB dari OSS ini, ternyata ketika mereka melakukan perusahaan izin lokasi, di situ tidak bisa. Jadi memang ini perlu kita sampaikan juga kepada kepala daerah di kabupaten kota terkait dengan rencana tata ruang ini. Karena memang ke depan ini, RTW ini memang sangat berperan sekali dalam mendukung investasi di daerah. Dan juga kita berharap perlu dukungan juga dari Kakanda Lirmansori bagaimana mendorong seluruh daerah ini mempunyai RDTR. Karena memang nanti dengan keluarnya, dengan berlakunya Undang-Undang 11 2020 ini tentang Ciptaker ini, setiap daerah harus mempunyai RDTR. Jadi ketika RDTR sudah ada, investor tidak akan sulit-sulit lagi. Mereka cukup dengan menentukan koordinatnya, itu akan bisa keluar izin lokasi di satu daerah. Jadi ini perlu sekali kita dorong kepada daerah supaya segera menyiapkan RDTR-nya. Kemudian di samping RTW ini juga ada beberapa kendala lagi terkait dengan hambatan untuk investasi ini. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Supramu tadi, masalah infrastruktur. Memang infrastruktur kadang-kadang ini juga tidak sebaik yang kita harapkan. Mungkin salah satu contoh, tadi Pak Supramu menyampaikan sudah membangun 30 kilo. Dan juga beberapa pembangkit listrik tenaga air atau mikrohidro juga memerlukan mobilisasi ke lokasi PLTM-nya. Dan mereka juga membangun jalan sendiri untuk sampai ke sana. Jadi memang perlu kita perhatikan untuk infrastruktur di daerah kita ini terkait dengan investasi di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga kami juga apa yang disampaikan oleh Pak Erigas tadi, memang Sumatera Barat ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Cuma permasalahan sekarang, kita memang sudah mengeluarkan beberapa izin, dan hampir rata-rata sudah dikantongi izin oleh para pengusaha yang terkait dengan sektor pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini atau pembangkit listrik tenaga air. Dan kendala yang dihadapi sekarang oleh investor tersebut adalah bagaimana mereka mendapatkan PPA. Jadi ini yang sulit karena memang dengan PLN mereka akan melakukan negosiasi untuk terkait dengan jual beli listrik atau PJBL-nya. Dan ini beberapa investor juga mengeluhkan terkait dengan regulasi ini karena memang kuncinya adalah di Kementerian SDM dengan PLN. Dan ini tentunya beberapa investor juga sekarang lagi menunggu, artinya wait and see ketika mereka sudah mendapatkan izin untuk pembangunan, ternyata memang negosiasi ini juga belum selesai dengan PLN, sehingga memang kadang-kadang mereka mengeluarkan investasi yang sangat besar dan tidak ekonomis ketika mereka dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari investor tersebut. Nah, kemudian
di samping PLTM ini juga kita mempunyai potensi di pariwisata, kemudian juga sektor perikanan. Mungkin tadi Pak Erigas belum memasukkan untuk perikanan, karena memang ada 4 sebenarnya, Prof, potensi kita di Sumatera Barat. Yang pertama adalah sektor pariwisata, kemudian energi baru terbarukan, kemudian sektor perikanan, dan kemudian pertanian dan perkebunan. Ini yang menjadi sektor yang kita unggulkan di Sumatera Barat. Dan tentunya yang sangat terdampak pada saat ini adalah sektor pariwisata. Dan kami berharap tentu apa yang disampaikan oleh para tokoh tadi, bagaimana kita bisa lebih meningkatkan sektor pariwisata ini dengan terjadinya COVID-19 ini, dengan terjadinya pandemi ini, sehingga memang nanti ke depan para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata ini bisa bangkit kembali. Saya pikir ini, Prof, dari kami, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, kami senang sekali bisa bergabung dengan forum webinar ini, dan tentunya kami berharap dukungan dari para perantau terkait investasi yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana kita juga memberikan informasi-informasi yang benar terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di investasi di Sumatera Barat. Mungkin itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Maswar Dedi. Baik, kita kembali lagi kepada Bapak Dr. Indra Catri, MSP. Kami persilakan, Pak Indra. Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena ada gangguan. Ya. Karena saya dalam perjalanan. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya langsung saja, Prof, karena takut lagi ada gangguan lagi dari sinyal. Saya menawarkan, karena ini menyangkut investasi, ada 6 klaster investasi yang mungkin kita tawarkan dan mungkin kita garap, kita bersamakan nanti pasca pandemi ini. Nah, bagaimana background-nya, bagaimana latar belakangnya, pemikirannya, semua sudah hampir di cover oleh pembicara terdahulu. Seperti contoh Pak Supramo, itu bagus sekali menjelaskan tadi tentang ekonomi sumber daya, natural resources, bagaimana memanfaatkan itu, bagaimana hambatan-hambatan, juga pengalaman bagaimana kita memanfaatkan itu. Seperti contoh aja di Agam, walaupun ada sumber daya terbarukan itu 10 tahun saja tidak satupun mikrohidro yang bisa operasi, walaupun investasi sudah dilaksanakan. Kemudian juga banyak sekali contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pramo. Kemudian juga Pak Erigas juga investasi berbasis negari. Pak Ilman Sori juga bagaimana merubah hambatan menjadi peluang. Nah, kemudian juga dijelaskan langkah-langkah yang bisa kita laksanakan. Kemudian Pak Audi juga bagus sekali. Beliau menyampaikan bahwa berbagai paradigma pergeseran-pergeseran, ya, termasuk paradigma cara bertindak, cara berpikir, dan juga bagaimana mengatasi persoalan. Dan terakhir tadi Pak Dedi ya. Nah, saya langsung saja. Memang investasi ini penting karena salah satu parameter untuk pertumbuhan ekonomi itu investasi. Kalau ada investasi tidak bergerak. Nah, untuk itu dari kondisi yang ada, saya pertama tetap menawarkan ini ke depan itu adalah investasi di bidang pangan tetap relevan, tetap harus kita amankan, tapi orientasinya tidak cukup hanya untuk konsumsi lokal, konsumsi domestik, tapi juga untuk berorientasi ekspor. Kita perlu nampaknya mendorong produksi bahan makanan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Contoh, kalau kita bikin beras, produksi beras yang berkualitas tinggi. Buah-buahan juga demikian, sayur-sayuran juga demikian. Ini sekaligus penting saya anggap untuk membuka peluang dan pasar yang lebih luas. Nah, ini pergeseran tadi yang disampaikan oleh Pak Udi ini memang bagus sekali. Dan ini saya lihat penting kita tetap di samping untuk menjujurkan ketahanan pangan juga membuka kondisi perdagangan dan juga peluang-peluang untuk membuka lapangan kerja. Industri pariwisata ke depan saya lihat dalam kondisi yang sekarang ini masih juga perlu dan menjanjikan. Seperti kita tahu, turis resort juga masih terbuka untuk digeluti, untuk ditambah, disuntik investasi, dan kita berharap mudah-mudahan cepat pandemi ini berakhir sehingga objek wisata kita resort sampai hari ini Mandeh yang baru yang bisa menjanjikan. Tadi belum ada resort kita yang kuat yang bisa mendunia begitu. Jadi ini masih bisa dipikirkan dan juga ditawarkan ke depan. Maninjau juga masih perlu kita garap dan juga tempat-tempat lain masih banyak yang bisa menjanjikan tentang investasi. Kemudian yang ketiga,
yaitu investasi yang juga menarik dan juga menjadi satu keniscayaan dewasa ini adalah investasi di bidang teknologi informasi digital. Ini juga bisa mendorong adanya investasi di sini. Nah, saat ini industri digital ekonomi memasuki era yang sangat dibutuhkan. Tingginya aktivitas penggunaan teknologi dalam berkomunikasi menyebabkan sektor ini relatif menjanjikan untuk digeluti. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah usaha di bidang jasa ekspedisi. Peluang bisnis ini masih sangat besar, apalagi bila diintegrasikan dengan bidang usaha lain. Nah, di sini juga ekspedisi ini keterkaitan Anda terluak dengan rantau ini juga bisa kita manfaatkan. Ya. Mungkin konsumsi atau kebutuhan sayur, buah-buahan, juga produksi makanan dari kampung bisa kita pasarkan melalui jaring rantau, dan ini jasa ekspedisi memberikan nanti diharapkan bisa memberikan peluang dan juga kesempatan yang menjanjikan untuk digeluti. Kemudian yang kelima adalah pengembangan usaha e-commerce dengan memanfaatkan usaha sekarang di Agam kita coba itu melalui e-commerce ini beberapa UMKM kita pasarkan melalui e-commerce dan itu menjanjikan juga dan itu cepat sekali asal kita mau memberikan sedikit insentif dan juga memberikan pelatihan mereka juga bisa pelaku-pelakunya bisa bergerak cepat untuk beradaptasi, jadi tidak terlalu sulit bagi mereka untuk itu. Kemudian kami juga melihat pasca COVID yang bisa juga menarik minat investasi yaitu di bidang investasi di bidang kesehatan beserta produk turunannya. Kami melihat ini juga bisa dibina, bisa dirangsang dan juga dimanfaatkan ke depan dan juga ditumbuh suburkan, yaitu seperti pembuatan alat kesehatan atau alkes, alat pelindung diri atau APD, masker dan lain-lainnya. Nah, juga beberapa usaha kesehatan juga bisa kita manfaatkan. Ya mungkin kita juga bisa menawarkan investasi untuk membuat rumah sakit, klinik kesehatan yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, ini juga menarik dan bisa melibatkan banyak pihak. Nah, ini juga kalau bisa kita persamakan dan tentunya harus melibatkan banyak pihak, para pemodal, dan ini juga harus ada keterpanggilan ya. Seperti Pak Supramo tadi, bangga untuk investasi di kampung mertuanya, Sumandonya, dan ini juga mungkin investor-investor. Karena saya melihat kadang-kadang kita juga harus merayu para investor untuk bisa berinvestasi di Sumatera Barat. Pengalaman saya di Padang dan juga di Agam menunjukkan bahwa kalau kita tidak rayu, mereka tidak terlalu tertarik. Kenapa mereka tidak tertarik? Tadi sudah digambarkan, sangat banyak yang digambarkan dari pembicaraan terdahulu. Orang enggan, ya, bangun pabrik sawit, bangun pabrik karet, wah, nanti jadi masalah lagi. Kita sudah investasi. Kemudian mikrohidro juga. Nah, ini banyak sekali yang harus kita pikirkan. Jadi harus perlu ada cara lain atau extraordinary yang tidak hanya memandalkan kekuatan pasar, tapi juga hubungan emosional, lobby dan lain sebagainya untuk bisa mengajak orang investasi kembali pasca pandemi COVID ini di Sumatera Barat. Mungkin itu, Prof. Saya minta maaf kalau nanti saya tidak ikut bisa aktif secara lama karena ini sinyal ini jadi persoalan, Prof. Karena saya dalam perjalanan. Terima kasih, Prof. Catri. Kita lanjut dulu kepada Dr. Sari Lenggogeni, Bundo Kanduang kita. Beliau ini adalah direktur daripada Andalas University Tourism Center, kalau nggak salah namanya. Kami persilakan Ibu Sari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali saya ucapkan terima kasih Pak Prof. Fazli atas undangannya, sangat highly appreciated ya, karena telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan para tokoh-tokoh kita dan calon-calon kepala daerah yang luar biasa pada siang hari ini. Juga teriring salam hormat saya dan apresiasi terhadap pembicara-pembicara sebelumnya yang juga merupakan tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Barat. Karena tanpa menyebutkan nama satu persatu, waktu yang diberikan Prof. Fazli selalu tight, so I want to make it short, so we'll be straight to the point aja gitu. Jadi pertama mungkin ketika mungkin bicaranya pasti di pariwisata ya Prof. Pertama kalau berbicara investasi pariwisata,
hal yang sama-sama harus kita pahami tentang neraca satelit pariwisata. Kita nggak berbicara size, kita nggak berbicara jumlah orang yang masuk, tapi kita berbicara dampak. Dalam neraca satelit pariwisata itu akan dibahas secara demand dan supply-nya. Demand-nya itu berapa jumlah kunjungan, berapa expenditure yang dikeluarkan, berapa jumlah length of stay dan segala macamnya, dan berapa dampaknya terhadap pengembangan jumlah job opportunity yang di expand dari tourism itu. Kita ambil contoh satu aja. Kita pernah lakukan studi untuk kawasan Mandeh, itu rata-rata ketika kawasan Mandeh sempat booming dan kemudian diminati sebagai attractiveness dari Sumatera Barat 1:3. Jadi satu person yang mungkin pada saat itu hanya menjadi PNS punya 3 job tambahan setelah itu, misalnya menjadi tour boat, kemudian tour travel dan beberapa lainnya. Artinya dampak dari demand ini sangat diharapkan. Kemudian supply side. Nah, disinilah kinerja dan responsibel dari CEO komitmen itu tadi. CEO komitmen ini adalah kepala daerah nanti akan memimpin. Nah, apa CEO komitmen? Berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan? Pertama, kalau kita berbicara pariwisata as a leading sector di Sumatera Barat, mari kita cek sama-sama di Bapeda berapa anggaran sebenarnya yang dikeluarkan untuk pariwisata, membangun pariwisata. Ya kita tidak hanya berbicara, oke lah ini tanggung jawab pemerintah saja. Sebab pemerintah hanya mendorong, fasilitator, regulator mempercepat, di mana nanti pemerintah akan berbicara menarik investor dan lain sebagainya. Yang dibangun adalah public infrastructure. Nah kemudian suprastructure-nya. Tetapi di sini juga kita harus berbicara, jangan banyak istilah orang Minangnya, gadang pasak pada tiang. Keluar banyaknya di anggaran, tetapi dampak yang dirasakan, taruhlah dalam satu periode 5 tahun saja, itu tidak terasa lebih besar apa lebih kecil, itu jadi questionable. Jadi ini harus kita pikirkan bersama. Kemudian, kedua adalah CEO komitmen kepala daerah. Komitmen kepala daerah harus melihat investasi ini adalah 19 kabupaten kota, berbasis etnografi. Jadi tidak semua berbasis Menara Gading. Kita punya dari 19 kabupaten kota itu sudah diklasterkan. Ada Kota Padang, ada Bukit Tinggi, itu lebih cocok untuk mass tourism. Nah, mass tourism ini kembangkanlah misalnya yang Menara Gading, KEK misalnya, kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Atau misalnya yang sifatnya business market, seperti misalnya nanti conference meeting, kita punya berapa universitas yang dalam 1 tahun aja sudah menyelenggarakan berapa conference, berapa bisa menarik orang luar datang ke kita. Belumlah kita berbicara masalah internasional dan domestik dulu, tapi fokus kita berapa dampak yang diberikan pada pengembangan dari akibat pariwisata. Yang kedua adalah tentu di sini kita harus berbicara pariwisata itu apapun bisa dipariwisatakan, termasuk misalnya sumber energi terbaru, agroturism, dan segala macam itu bisa dipariwisatakan. Karena pariwisata ini adalah ekosistem. Kalau di dalam PDRB, kita hanya melihat kontribusinya itu hanya sedikit, karena ini yang kita koreksi selalu di statistik, selalu diskusi dengan kepala statistik. Yang tertulis di PDRB itu hanya mengatakan dampak dari pariwisata itu hanya dari PAD, retribusi, pajak, hotel, dan restoran. Padahal dampak turunannya itu luar biasa. Kita berbicara dari hulu ke hilir, mulai dari pesawat masuk sampai orang itu balik dari Sumatera Barat, itu kita berbicara semuanya. Termasuk dari raw market kita, pasar segala macam yang digunakan untuk makanan di dalam hotel dan di dalam industri pariwisata, dan termasuk UMKM. Betul tadi disampaikan salah seorang pembicara bahwa UMKM Sumatera Barat itu adalah yang paling resilient. Jadi dari hasil kajian kita juga menunjukkan selama masa COVID, jadi kan tourism ini sangat prone, sangat rentan terhadap krisis dan bencana. Apapun bentuk krisis bencana, nggak hanya COVID ini aja, bencana alam dan lain sebagainya itu. Yang paling bertahan adalah Pokdarwis, kelompok sadar wisata, which is lebih ke bottom up, community based. Hanya 30% yang berkurang dari penghasilan mereka. Artinya dari 19 kabupaten kota yang kita mapping sebenarnya sudah tertuang dalam rencana induk pariwisata provinsi. Nah, di situ sudah kelihatan mana kota yang bisa benar-benar untuk investasi yang bolehlah Bapak Ibu Kepala Daerah nanti jemput bola keluar. Tapi mana investasi yang secara digitalisasi. Jadi kalau kita bisa comparison dengan beberapa negara yang membuat profil investasi pada suatu daerah,
Itu secara digital dan easy dan tak perlu membuang-buang anggaran untuk mencari investor keluar. Ini menjadi kritikan kita selama beberapa tahun terakhir. Mohon maaf. Jadi artinya kita harus kembali lagi pada neraca satelit pariwisata. Berapa jumlah yang kita keluarkan dan berapa jumlah yang kita dapat. Nah itu baru kita lihat nanti dampaknya. Berapa jumlah job opportunity yang terleverage dari tourism dari yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun misalnya. Nah, berapa misalnya event yang dikeluarkan, itu kan event tuh bukan kita tidak mengeluarkan uang. Setiap daerah misalnya ada salah satu event yang mengeluarkan 100 juta per kabupaten kota. Tapi berapa dampak yang dihasilkan? Kita harus evaluasi. Nah, ini. Kemudian kalau kita berbicara investasi pariwisata, jangan khawatir untuk masalah sektor-sektor lainnya yang bisa kita ikutkan. Karena pariwisata itu adalah ekosistem. Dia akan membantu UMKM yang ada di Sumatera Barat. Nah ini juga hasil dari kajian yang pernah kita lakukan untuk Sumatera Barat itu less than 20% dampak baru yang dihasilkan untuk sektor pariwisata kalau dilihat dari berapa yang dikeluarkan, budgeting dari pemerintah tadi, termasuk yang investasi tadi, dan berapa yang kita dapatkan dari jumlah wisatawan, length of stay, kemudian indikator-indikator lainnya. Nah ini harus kita bandingkan. Selain ini saya lihat ada Pak Dr. Andri Novchaniago, nanti beliau pasti akan bisa menjelaskan lebih secara makro lagi. Kemudian ingat kembali juga bahwa kita ini sekarang juga berbicara investasi short term dan medium term dan long term. Saat ini kita berada, ini selalu jadi pertanyaan Prof, kebetulan pernah jadi panelis, kemudian berbicaralah para calon kepala daerah yang terhormat tentang apa yang akan dilaksanakan ke depan. Tapi ada satu yang ceteris paribus yang harus kita pahami di sini. Jika misalnya nanti setelah terpilih, ternyata kita masih dalam kondisi COVID. Nah, kita kan tidak pernah tahu, COVID masih unpredictable, kapan ini selesai. Maka kita juga harus punya skenario untuk berbicara di dalam pembangunan dalam masa pandemik, pembangunan long term recovery setelah pandemi. Jadi kita tidak bisa secara confidence berbicara oh ya setelah saya terpilih COVID habis. Nggak bisa karena sektor pariwisata yang adalah sektor yang paling banyak terdampak pada saat COVID. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kedua, berkebetulan Prof baru kemarin saja saya diundang jadi pembicara dengan narasumbernya adalah Wali Nagari. Dan kita bersyukur sekarang karena Permendes itu mengeluarkan anggaran untuk pembangunan pariwisata di nagari-nagari. Nah, artinya dari dua tadi setelah kita zoning, mana yang mass tourism, mana yang special interest, karena mostly di Sumatera Barat itu banyaknya berbasis community, berbasis masyarakat. Nah, ini tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan efek sampingan, artinya gini, mereka datang rame-rame tapi tidak ada expenditure. Itu banyak kita kaji dalam banyak kabupaten kota, tidak menghasilkan expenditure dampak perekonomiannya. Nah ini artinya, mari kita kaji kembali bahwa secara etnografi jangan hanya melihat Menara Gading, tapi lihat ke bawah. Betul tadi Tanah Ulayat, permasalahan Tanah Ulayat, permasalahan suprastruktur kita, menyamakan visi dengan semua stakeholders pariwisata, bukan hanya tingkatan bottom up, tapi juga tingkat top down, tapi juga bottom up. Bukan dari kacamata Menara Gading, tapi juga bottom up. Lihat, karena setiap kabupaten kota yang telah kita lakukan studi dan kita pelajari, kita kunjungi, kita bina, itu berbeda karakternya. Mampu nggak kira-kira nanti kepala daerah yang terpilih mencoba melakukan pendekatan per masing-masing kabupaten kota untuk memahami dari karakteristik masyarakat. Jangan sampai masyarakat terabaikan. Karena dalam United World Tourism Organization itu saat ini semua sudah berbicara quality tourism. Artinya sustainable tourism. Sustainable tourism itu jangan dampaknya dirasakan oleh yang punya big capital saja, tapi juga mereka masyarakat yang harus menerima benefit dari pariwisata itu sendiri. Nah, berkembanglah pariwisata berbasis community dan pariwisata yang misalnya berbasis Menara Gading seperti KEK. Nah, KEK yang jalan sini kan Mande dan kemudian yang di Mentawai saat ini. Dan yang saya dengar Mentawai memang sudah sangat banyak progresnya. Nah, itu. Kemudian kembali kita menginventarisir digitalisasi investasi tadi adalah benar untuk pariwisata. Karena coba lihat mana profiling kita untuk investasi pariwisata, kita baca di web. Mostly kita banyak masih menjemput bola keluar. Berapa sih pengeluaran yang dilakukan atau dibudgetkan untuk menjemput bola keluar, membawa sejumlah penari segala macam.
berapa yang dikeluarkan dan apa hasilnya. Kita harus cek itu. Jadi dan dilihat hasilnya itu apakah sustainable. Contoh, berapa sister city kita yang sudah kita capai selama ini dalam periode 2 periode ini. Banyak sister city yang kita lakukan yang sebenarnya bisa kita leverage dari hubungan kedua kota di dua negara. Tetapi ada nggak dilakukan pertanyaan implementasinya. Jadi inilah kira-kira catatan-catatan kita dalam pariwisata untuk pengembangan, dan terakhir adalah Destination Management Organization. Adalah perlu pengelolaan termasuk membangun Tourism Investment Board ini. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih banyak Ibu Sari. Nanti kita kembali lagi ke Bu Sari ya. Kita gelar dulu, kita udah punya nih Pak Salman, sekitar 10 menit. Pak Salman Subakat, CEO muda kita dari salah satu perusahaan besar Indonesia yang sudah mudah-mudahan masuk top 500 nanti di dunia insya Allah ya. Dan kemudian Pak Genius sudah bersama kita dengar habis itu. Dan kemudian kita minta Pak Supramu yang nanti akan meninggalkan kita, tapi beliau kita minta pembungkusnya, sudah beliau mendengar juga berbagai yang lain sebelum beliau jam 3.15 nanti meninggal. Insya Allah Pak Gubernur akan bergabung sekitar jam 3 lewat sedikit. Dan nanti kita minta Pak Andrinov, di sini ada Pak Dubes dulu yang dari tadi sudah hadir, kemudian Pak Andrinov, dan kemudian ada teman kita Pak Asril dari Riau ya yang juga melihat, dan juga ada beberapa yang hadir yang saya lihat yang mungkin bisa memperkaya dialog kita ini. Kita persilakan pada Pak Salman Subakat ya. Beliau ini Salman putus hubungan Bapak. Oh putus. Iya. Oke, kita langsung aja kepada Pak Genius Umar. Beliau adalah wali kota Pariaman, Kota Pariaman inaktif, sekarang menjadi salah seorang calon gubernur kita. Kita persilakan pada Pak Genius. Silakan Pak. Yang dalam kesibukan luar biasa di tengah perjalanan Pak ya, masih mau berbagi dengan kita. Kami ucapkan terima kasih dulu Pak. Di unmute dulu Pak. Pak Genius di unmute dulu. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, terima kasih atas undangan kepada saya dan juga lembaga ini sangat luar biasa melakukan diskusi. Tadi saya sedang acara baru ikut ketika ini adik saya Sari Lenggogin lagi bicara. Dia begitu semangat bagaimana investasinya. Tapi sepetik dari pembicaraan dia tadi bahwa bagaimana Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi dijadikan mesh tourism, tetapi saya pikir kita perlu juga memberikan perhatian khusus special treatment kepada daerah-daerah yang memang baru maju, baru mulai berwisata. Itu daerah-daerah yang di luar ibu kota provinsi seperti Pariaman dan Tanah Datar. Saya tadi dalam perjalanan di Tanah Datar, bagaimana kita melihat pemandangan alam yang sangat bagus, ada gunung, sawah yang sangat cantik. Juga bagaimana budaya masyarakat yang khas, yang bisa juga mencari perhatian kita bersama, tetapi tidak diiringi oleh infrastruktur jalannya. Nah, sepertinya ini kita sampai pelosok desa pun kita bisa menjadikan daerah ini daerah wisata, tetapi jalur-jalur bisnya susah untuk ditempati karena infrastruktur jalan. Nah, karena itu pariwisata ini tidak hanya anggarannya di Dinas Pariwisata, tetapi anggaran yang ada di Dinas PU juga bisa menjadi bagian dari bagian dari kita untuk melakukan percepatan pertumbuhan pariwisata. Saya pikir ketika infrastruktur jalannya bagus, masyarakat akan pengunjung kita akan cepat datang ke daerah-daerah pariwisata itu. Nah, apa artinya? Bahwa infrastruktur itu merupakan eksternalitas bagi pihak swasta. Nah, tugas pemerintah lah untuk memastikan bahwa infrastruktur ke tempat atau menuju tempat pariwisata terus baik. Nah, setelah itu barulah investasi swasta bisa masuk. Kalau swasta yang buat jalannya kan swastanya rugi, itulah namanya eksternalitas. Nah, nggak hanya Tanah Datar, mungkin Pariaman infrastrukturnya sudah bagus, tetapi kita sekarang dalam mempromosikan bahwa pariwisata di Pariaman itu tumbuh berkembang dengan pesat, tetapi dalam waktu kan beberapa tahun ini, mungkin investor juga belum sampai berita ini, tetapi saya harapkan melalui jaringan kita ini, kita pastikan bahwa persatuan kita yang ada dalam diskusi ini
juga bisa menyiarkan kepada masyarakat bahwa seperti Kota Pariaman siap untuk menerima investasi dan kemudahan investasi di bidang wisata, karena memang daerah kita ini hambatan infrastruktur. Nah, kemudian juga banyak promosi wisata dilakukan memang oleh Provinsi Sumatera Barat. Tetapi sebelum kita melakukan promosi keluar, tetapi kesiapan destinasi kita, kesiapan produk wisata kita harus bisa dipastikan bahwa kita melakukan suatu promosi, tetapi kita siap dengan berbagai event dan destinasi yang ada, kemudian siap dengan berbagai perencanaan investasi, dan juga siap juga dengan profil investasi bahwa ketika melakukan investasi di sini, dia akan hilang suara Pak Genius. Seperti Kota Pariaman, kita cukup karena beliau dalam perjalanan ya, jadi teman-teman kita harus paham. Baik, nampaknya kita terputus. Nanti kita kembali lagi ke Pak Genius kalau sudah oke. Kita beruntung nih Pak Salman Subakat ya, CEO muda kita yang memegang Wardah Group sekarang ya. Jadi regenerasi berjalan lancar di sana dan makin berkembang di bawah beliau. Kita minta pengalaman beliau, dan beliau juga sudah melihat bagaimana Minang dan sangat cinta lah dengan Sumatera Barat dan banyak melakukan CSR untuk Sumbar. Kami persilakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Om saya juga. Tapi mohon maaf mungkin nggak bisa menyapa satu-satu ya Pak. Ya, langsung aja. Iya. Jadi ya kalau bagaimana investasi dan memajukan Sumatera Barat mungkin tiap hari lah Pak Fazli ya. Kalau di WA Group Bu Nur aja dari subuh tuh langsung kapan nih ngumpul. Jadi itulah yang tiap hari sering diobrolin. Jadi tadi juga saya mengikuti beberapa presentasi, ada kata-kata ekosistem itu memang tepat sekali sih. Sepertinya memang kita harus memilih kearifan lokal apa yang bisa, dan bahkan mungkin berbeda dengan perusahaan nasional yang lain, Pak Fazli, bukan perusahaan nasional ya. Kami memang sangat passion gitu di pengembangan UMKM misalnya. Jadi sebagai contoh, kalau industri lain lebih kuat di modern market, di swalayan-swalayan, kami justru kuatnya di toko kosmetik di Sumatera Barat. Mungkin penjualan itu juga membuktikan potensi UMKM juga luar biasa. Jadi kalau harapan gitu ya, mungkin nanti ada 1-2 pertanyaan Pak Fazli ya. Jadi mulai dari entrepreneur yang skala kota, mungkin pendidikannya bagus. Pendidikan menurut saya juga kunci sih. Pendidikannya juga bagus, nanti bisa menjadi sebuah perusahaan gitu ya yang lebih profesional. Mungkin mulai bergerak di, tadi ada pariwisata, itu juga lahir dari orang-orang yang jiwa entrepreneur sangat tinggi. Satu lagi juga saya sih berharap sebanyak mungkin putra daerah yang pulang kampung, Pak Fazli. Pulang kampung itu juga penting sih. Ini ada satu perusahaan yang bagus banget pola pikirnya. Jadi dia bilang, memang kalau di Jakarta gaji berapa sih gitu ya? Mungkin gaji 2 digit, tapi tabungannya single digit juga gitu ya. Jadi mungkin gaji turun sekian, tapi tabungannya tetap sama, harga rumah lebih murah malah, atau rumahnya lebih besar. Itu saya rasa juga anak-anak muda sekarang sudah tertarik. Saya lihat modelnya di Banyuwangi itu sudah berhasil mendapat engineer untuk batu pertambangan. Itu bagian itu cerita sekilas itu di tahun keberapa gitu ya, tahun ke-6 kalau nggak salah, stafnya Pak Anas kebetulan luar biasa sekali. Contoh menurut saya sih, saya dengar juga dari Sumatera Barat banyak yang ke sana, ke Banyuwangi. Hebat nih semangat belajarnya orang Sumbar. Jadi
saya itu sebagai wisatawan pun udah berasa investor di sana, Pak. Jadi padahal saya nggak mau bikin hotel, tapi diajarin cara bikin hotel katanya. Terus saya diceritakan Pak Sigit katanya ya, yang wakil direktur Bank BNI, kenapa bikin hotel di Banyuwangi, katanya pagi baru jalan-jalan di pantai, sore udah keluar izinnya. Jadi sore sudah keluar, Pak, ini kalau Bapak beli tanahnya di sini, tanahnya belum deal, udah keluar. Jadi terus hotelnya 2 kan, Pak, Dialog, yang padahal potensi wisatanya ternyata belum ya, Pak. Saya ke Banyuwangi itu jadi belum ada warung, belum ada kafe, ekosistem belum ada, tapi semangat masyarakat dan birokrasinya luar biasa, berhasil saya lihat. Seperti itu pengalaman-pengalaman saja, mungkin tentu dengan waktu terbatas, mohon maaf saya harus menemani toko-toko itu. Saya rasa pasti lebih bisa, Pak, dibanding Banyuwangi gitu ya. Banyuwangi kan konon kabarnya dulu tempat itu ya, Pak, tempat yang mistis-mistis gitu ya. Sekarang jadi lifestyle, apalagi Padang yang udah punya apa ya, branding gitu ya, branding. Padahal jauhnya bukan main ya, jauhnya Banyuwangi itu kan bukan main. Dulu sebelum pesawat ke sana luar biasa, kayak kunjung dunia. Baru 2 kali itu, baru 3 penerbangan rasanya, jauh sekali dibanding penerbangan ke Padang sekitar. Itu sekilas aja. Ya, udah Salman, satu hal sebagai orang yang juga melihat kemana-mana untuk mencari investasi diversifikasi, apa yang menjadi peluang yang harusnya dimaksimalkan oleh Sumatera Barat, tapi juga apa yang menjadi tantangan atau hambatan? Tadi kan sudah jelas bagaimana mengundang orang lebih ramah, memudahkan segala macam. Tapi dari Mas Salman lah, kalau misalnya sekarang mau menaruh uang ke Sumbar, itu 1, 2, 3-nya yang membuat mau apa? 1, 2, 3-nya yang buat bertanya-tanya apa? Alhamdulillah. Oh, bertanya-tanya. Ya, atau ragu-ragu lah gitu ya. Oh, enggak. Ragu-ragu. Jadi kalau menurut saya sih, ya kalau gimana ya Pak, kalau pengusaha itu harusnya 100 masalah 1000 solusi gitu ya. Saya kurang mendalami sebetulnya, cuma sebetulnya ekosistemnya terbilang jadi sih Pak, untuk kayak kuliner gitu kan dengan mudah bisa dapat makanan, pokoknya lebih baik rendang kemasan dari Padang lah daripada beli di Jakarta gitu. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Harapannya lebih banyak dukungan saja sih Pak ke yang sudah jalan gitu. Jadi yang kuliner makanan kemasan untuk yang middle up. Kalau yang untuk kalau dalam dunia bisnis kan ada istilah to speed of economy. Jadi kalau yang makanan kuliner untuk middle up, rendang 100.000 per kilo itu mungkin udah bagus. Semakin banyak dukungan semakin besar gitu ya. Kalau yang di bawah infrastruktur berarti apa ya? Untuk kita bisa punya pabrik yang ada kemasan menyerap tenaga kerja, mungkin infrastruktur ya mungkin klise kesannya ya Pak ya. Baik SDM maupun kemudahan berusaha. Saya rasa dari tadi saya lihat itu, saya takutnya nanti saya ngomong yang lain juga sama Pak ngomongnya mirip-mirip. Bertimpe-timpe nggak apa-apa. Satu lagi, banyak orang kita juga ya di rantau yang selalu membanding-bandingkan bagaimana mudahnya mengurus tenaga kerja di luar Minang dengan sulitnya mengurus tenaga kerja di Minang. Sebenarnya ini kan orang melihat juga banyak kelebihan juga SDM Minang ya, tapi ada juga hal-hal yang memang tidak gampang juga di manage gitu ya. Tapi apakah itu udah menjadi faktor yang nggak bisa dirubah atau sebetulnya hanya karena pendekatan-pendekatan? Kalau saya rasa bahkan perusahaan multinasional pun tidak memaksakan cara kerja yang sangat hebat di negara masing-masing. Saya rasa sih harusnya dibikin jembatan mungkin ya Pak. Jadi kayak bagaimana leadership berdasarkan standar Minang. Soalnya kan uniknya itu kan rumah makan Padang itu udah kayak startup gitu Pak. Jadi saya tuh selalu membuat riset kecil-kecilan kalau rumah makan Padang itu sering nggak punya tukang parkir. Jadi berarti kan mereka bersatu demi konsumen, tukang parkir jangan itu, pokoknya ini pelanggan saya harus saya bikin nyaman dengan sistem bagi hasil. Mungkin hal itu lebih tersosialisasi kali ya, sehingga investor tuh tahu persis bagaimana sih memotivasi talent-talent Minang gitu. Apa sih nilai mereka, mereka senangnya apa, mereka senangnya dilatih apa gitu. Harusnya sih bisa ya Pak, kalau menurut saya ya. Oke.
Harusnya ya. Baik, Saya kan orang terima Minang, Pak. kasih udah Buktinya Salman. bisa. Beliau ini sedang berhadapan dengan ribuan langganannya, dan beliau memimpin dari tadi, tapi kita curi-curi waktunya. Terima kasih banyak udah Salman, Mohon sukses terus pamit, ya. maaf ya. Jadi kapan-kapan ketemu lagi. Iya, nanti sebentar lagi kita udah bisa mengundang Pak Gubernur sudah bergabung, tapi karena Pak Supramu akan segera meninggalkan. Pak Supramu, kita kembali ke Bapak, Pak, di bagian kedua dari presentasi Bapak ya, pembungkus lah. Gimana Pak? Apalagi yang Bapak perlu tekankan pada kita, Pak? Baik pada kita yang mendengar maupun pada masyarakat Minang, terutama kepada stakeholders yang memancing atau yang mengharapkan dan mengelola investasi di Sumatera, mulai dari Pemda, regulasi dari DPRD, sampai tokoh adat, agama, dan seterusnya. Silakan Pak Supramu. Terima kasih Pak. Sedikit aja. Yang pertama, saya sekarang ini juga investasi di Sumatera Barat dan juga di Sumatera Selatan. Jadi ingin membandingkan saya tadi. Ya. Di Sumatera Barat saya investasi 580 juta dolar. Kemudian di Sumatera Selatan 750 juta dolar. Saya sangat berterima kasih kepada masyarakat Sumatera Barat dan dukungannya jauh lebih mudah. Apa yang kami lakukan di Sumatera Barat jauh lebih mudah dari apa yang pengalaman kami di Sumatera Selatan. Jadi baik dari masyarakatnya maupun dukungan pemerintahnya sangat baik. Jadi di sini saya tidak ada komplain terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi banyak sekali kita sudah mendengar pendapatnya mengenai tanah wilayah dan lain-lain. Memang investasi akan selalu membawa dampak ya, selalu membawa dampak. Jadi constraint dari pembangunan ekonomi tentu sosial budaya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap sosial budaya, masyarakat, dan lain-lain. Bagaimana acceptance masyarakat. Jadi lebih-lebih di Sumatera Barat itu saya lihat ada adat istiadat yang cukup rigid gitu, seperti tanah ulayat, adat, dan lain-lain. Karena itu sudah ada atau belum, perlu pemerintah Sumatera Barat itu membuat satu grand strategy mengenai pembangunan ekonomi apa yang diinginkan. Karena pembangunan ekonomi mengundang investasi dan lain-lain itu akan ada dampaknya. Baik terhadap sosial, budaya, maupun terhadap lingkungan. Itu penting di-define. Sehingga tidak pada waktu kita ada investor diundang masuk, ada konflik di dalam. Apakah investor ini boleh masuk apa enggak, apa ini boleh dibangun apa enggak. Itu. Jadi perlu grand strategy yang memperhatikan constraint daripada pembangunan ekonomi itu, yaitu sosial, budaya, bagaimana acceptance masyarakat dalam hal itu. Itu saya kira penting sekali. Yang kedua, kalau kita menginginkan investor, terutama investor besar dari luar negeri atau dari luar, kita harus menyadari bahwa investment opportunity itu kompetitif. Jadi kita tidak bisa impose conditions yang membuat investment itu tidak ekonomis. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa investor itu punya opportunity lain. Jadi kita harus impose something yang reasonable. Apa yang diinginkan investor adalah satu, kepastian hukum. Kemudian dua, kemudahan birokrasi dalam pengurusan izin dan lain-lain. Kemudian long term security, ini yang harus diperhatikan. Kepastian hukum, kemudahan, dan long term security. Jadi tadi ada ide-ide mengenai bagaimana penyelesaian tanah ulayat melalui partisipasi masyarakat dalam investment itu saya kira bagus sekali. Nah, itu harus diinform in advance kepada investors agar tidak menjadi kendala bagi investment itu. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa perlu satu grand strategy mengenai pembangunan ekonomi di Sumatera Barat dengan memperhatikan dampaknya terhadap sosial, budaya, dan lain-lain itu. Tapi overall saya kira Sumatera Barat kalau dikelola dengan baik mempunyai opportunity yang sangat luas untuk investment ke depan. Itu aja Pak. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Supramu. Ya. Informasi yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan membangun kepercayaan diri kita bahwa sisi positifnya cukup banyak. Kadang-kadang kita bertengkar seakan-akan semuanya gelap, sisi negatifnya aja. Akhirnya kita menjadi demoted ya, dan demotivated lah. Baik, kita kalau tadi udah lihat Pak Gubernur kita sudah nampaknya udah masuk. Prof. Irwan, sudah bisakah kita mendengar dari Prof. Irwan, dari Pak Gubernur? Izin Pak, masih di jalan 5 menit. Masih di jalan Pak. Pak Rian ya, oke. Berapa menit lagi? Apa kita tunggu atau kita minta yang lain dulu? Itu udah nyampe Pak. Oke. 2 menit Pak. Oke.
Oke, Pak. Baik, jadi habis ini kita dengar beberapa pendapat. Mungkin sambil menunggu Pak Irwan, mungkin Pak Duta Besar kita di Yunani, Pak Ferry Adamhar, yang dari tadi setia sekali mendengar dan tentu beliau banyak sekali akan menyampaikan, apalagi di pengalaman di Yunani ya. Silakan Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Fazli Jalal, udah bermalis. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih untuk ikut partisipasi karena ini luar biasa. Karena kalian lihat ini adalah momentum yang paling penting, Pak. Tadi juga Audi sudah sampaikan mengenai betapa pentingnya untuk ke depan kita di Sumatera Barat. Sebelumnya saya juga terima kasih untuk Pak Supramo nih. Pak Supramo, you are very great man untuk Sumatera Barat nih, Pak. Oh, Pak. Saya juga nggak susah diterima, dan terima kasih untuk kami sebagai perwakilan pemerintah di sini untuk salah satunya adalah menginjak investasi ke Indonesia. Jadi Bapak selalu menyampaikan gambaran yang luas sekali, karena ada 2-3 investor dari Yunani yang dia pindah ke Vietnam, Pak, mengenai energi ini. Mungkin kami ingin bicara juga dengan Pak Supramo bagaimana kita memfitkan ininya. Pak Fazli, saya pertama terima kasih nih Pak Fazli, karena yang kami ingin kenapa sih ikut di sini adalah supaya mudah-mudahan lebih komprehensif, Pak, karena yang kami sampaikan adalah visi dari luar melihat Sumatera Barat, Pak. Dan kita juga tidak meragukan komitmen Pak Gubernur selama ini untuk membangun negerinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang paling penting yang kami lihat di sini adalah Pak Fazli, beberapa webinar yang kita lakukan adalah kecintaan orang Sumatera Barat untuk membangun negerinya, termasuk Pak Supramo orang Semandoni. Nah ini orang Semandoni ini Mama, Pak. Orang Semandoni ini Mama. Semandoni ini Mama yang sangat luar biasa, Pak. Karena yang hal inilah yang satu yang kita terus kita tanamkan untuk ini apa. Kedua, kita juga tidak bisa menginikan bahwa Sumatera Barat ini adalah bagian dari Indonesia. Tadi Pak Supramo sudah menyampaikan, masing-masing juga provinsi menawarkan apa yang terbaik dari mereka, dan kita ini kan terbaik dari kita, dan juga kita bagaimana melakukan hal-hal yang terbaik di bidang investasi. Yang ketiga tadi Audi sudah menyampaikan mengenai perubahan kondisi di dunia. Memang sudah ada perubahan kondisi di dunia. Malah kalau Profesor Fazli Jalal atau teman-teman bapak-bapak yang melihat di forum-forum Davos, mereka sudah menyampaikan yang namanya economic reset. Jadi mereka meriset ekonomi ini karena ada pandemi ini. Are we ready or not? Nah, dan kita harus inikan. Yang paling utama yang kami bisa sampaikan di sini dalam konteks Eropa adalah Green Deal-nya Eropa, Pak. Di bidang environment. Dari teknologi ini Pak Supramo adalah salah satu yang mungkin bisa menjadi soko guru juga untuk pengembangan kelanjutan yang environment yang berkelanjutan. Dan Amerika kalau Bapak lihat Pak Profesor Jalal, Partai Demokrat sudah menyampaikan juga mengenai Green Deal-nya, Pak. Jadi kita akan mengarah ke sana karena investasi kita penting sekali. Kenapa kita perlu investasi? Karena kita tidak bisa membangun sendiri, Pak. Be it nationally, be it province. Dan untuk membangun itu sendiri, ada berapa yang kita inikan. Tadi Pak Supramo bisa menyampaikan, misalnya, there's a lot of things that investor bisa pergi, lender bisa pergi kemana-mana. Bisa ditawarkan di sini dan kawan-kawan, ditawarkan di tempat yang lain. Apa insentifnya? Tadi sudah Salman menyampaikan betapa mudahnya mereka di Banyuwangi meregister suatu ininya, dan uang akan menyusul. Bapak Ibu sekalian, ini yang kami ingin sampaikan. Pertama adalah boleh kami ini kan paparan saya, Pak, ya. Ada semacam slide gitu ya, Pak, ya. Ya, silakan, Pak. Silakan, ya, pendek-pendek, Pak, ya, silakan. Ya. Yang pertama ini adalah slide pertamanya. Sedang jalan ya. Ya, slide pertamanya, Pak. Ya. Kita lihat keunggulan faktor lokasi kita, Pak.
Nah, kami lihat dari kesimpulan saya, Pak, possible cooperation dari GRIC yang akan kita kembangkan untuk ke depan, Pak, adalah di bidang shipyard, Pak. Karena Pak Fazli nanti akan kita sampaikan juga betapa dalam marine fleet itu, Pak, keuntungan kita adalah kita di benua Hindia Belanda, Pak. Sekarang kalau Pak Gubernur juga bisa mengetahui, kita ini sebenarnya kalau di bidang shipping, kita itu bukan di front row, Pak. Singapura di front row, Pak. Nah, ini yang nanti pemerintahan ke depan harus memberi insentif, Pak. Ada cake-nya, malah saya bisa nyampaikan, kita kasih insentif misalnya 10 tahun, 20 tahun, so long you invest in shipping, kita akan ini kan. Dan human resources di bidang training dan seafarer. Nah, ini satu. Kedua, di bidang perdagangan, Pak, kami lihat, kami lihat yang bisa ini yang ekspor ya, terus yang kopi dan teh coklat, Pak, yang udah sekarang kita lagi masukkan di sini, Pak. Nah, kenapa GRIC? Ini juga potensinya, Pak. Saya bukan mempromosikan GRIC, tapi ini yang bisa kita lihat dari GRIC, Pak. Ya, anggota EU dan semuanya ada di sini. Dan untuk kita ketahui bersama untuk perdagangan 90% itu harus melalui laut, Pak, perdagangan. Dan dari GRIC sangat dekat dari kita, Pak. Ya. Nah, ini Pak bisa kita lihat. Dan sekali kita masuk Yunani, berarti udah masuk Eropa, Pak. Masuk semua, Pak. Dan ada lagi satu lagi, Pak. Ada 3 hal kepentingannya, Pak. Yunani adalah di Mediterranean, Pak. Sekali barang kita masuk coklat ke Yunani, bisa masuk ke Lebanon, Egypt, segala dengan leluasanya, Pak. Tanpa tax, tanpa VAT sama sekali. Dan ini yang kita harus kembangkan, ya. Nah, ini yang kami sampaikan ini, Pak Fazli, ada 2.000 kapal per bulan sebelum ini yang melintas selat ini, Pak. Per bulan, Pak, 2.000 super tanker melintas di sini, Pak. Nah, kita jadi dalam kondisi kita memang tidak sebaik Singapura, tapi kita bisa lakukan dengan insentif-insentif. Jadi itu yang kami tadi sampaikan mengenai shipyard kita bangun di wilayah kita. Nah, nanti wilayah kita itu akan jadi alternatif selain wilayah Selat Malaka, ya. Nah, ini Global Marine Traffic, Pak. Global Marine Traffic, kita bisa lihat Global Marine Traffic di dunia, wilayah kita masuk, tapi Sumatera Barat tidak, Pak. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi kita semua. Makanya gubernur yang akan datang ini paling penting, Pak, adalah meletakkan dasar untuk pembangunan RPJM yang kedua, Pak. 2024 dan ke depannya, Pak. Nah, gubernur yang ke depan dan pengusaha yang pemerintah daerah Republik Indonesia, Pemda Sumatera Barat yang ke depan. Nah, hal ini yang kami di Yunani siap untuk membangun kerjasama. Siapapun nanti yang akan menang itu pilihan rakyat Sumatera Barat. Yang kita bisa kembangkan. Yang bisa saya tawarkan di sini adalah pertama dari hal-hal yang memang kuat di Yunani, yaitu shipyard. 25% shipping di dunia milik Yunani. Dan yang kedua, tentu yang kita akan kembangkan adalah wisata bahari, Pak. Ada satu perusahaan yang sudah ready untuk masuk ke Indonesia di bidang cruise ship tourism, Pak. Jadi kita jadi base-nya di sana. Tentu yang seperti yang sampaikan oleh Bali, yang saya underline adalah insentif yang diberikan oleh Pemda yang tentunya akan menjadi daya tarik, Pak, karena orang sini hanya melihat Bali dan beberapa tempat lainnya. Demikian Pak Profesor Jalal. Terima kasih banyak Pak Duta Besar, Pak Ferry Adamhar. Baik, kita lanjut kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur sudah bergabung dengan kita. Profesor Irwan Praitno, kami persilakan. Silakan Pak Gubernur. Nih terima kasih nih Pak Irwan, di tengah berbagai kesibukan nih baru mendarat sudah diberi tugas ya. Tapi seperti komitmen Pak Gubernur selama inilah demi rakyat. Silakan Pak Gubernur. Baik. Berapa menit Pak Fazli? 10 menit Pak. Siap, lebih dikit apa-apa Pak. Pokoknya Pak ambil aja waktu sesuai dengan kebutuhan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Tidak ada Pak. Terima kasih setelah diundang. Ini yang saya hormati ada Pak Fazli, kemudian ada Pak Supramu, luar biasa nih Pak Dubes, Pak Ferry, kemudian Pak Adinov yang saya hormati,
Banyak sekali yang mungkin masih hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Pak Andrinov juga, Pak. Pak Andrinov Pak juga hadir juga. Pak Dedi, Pak Limansori, ini masih kelihatan muda sekali Pak Limansori di fotonya. Dan Pak Erigas, semuanya yang hadir, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Maaf, saya juga tidak bisa tadi tempat waktu karena dari Solo Selatan, bukan dari Jakarta, Pak Fazli. Dari Solo Selatan ada Taga Galanya Pak Jasman jadi seorang datuk. Jadi mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dalam waktu singkat ini begini, kita sebagai pemerintah pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Nah itu kata kuncinya, kita ingin mensejahterakan rakyat. Namun demikian tidak bisa hanya dengan APBN ataupun APBD provinsi, kota, kabupaten. Dan tentu kita harus mencari dari berbagai sektor, bidang, dan peluang. Di antaranya adalah investasi. Tapi kata kuncinya kita ingin mensejahterakan rakyat. Ini kalau nggak pakai pantun nggak enak nih Pak Fazli ya. Salam hormat Tuan dan Tuan, yang tua dahulu diberi layanan. Kesejahteraan rakyat jadi tujuan, upayakan selalu ada pembangunan. Jadi pembangunan ini menjadi kata kunci untuk mensejahterakan karena uang beredar di daerah, sehingga demikian ekonomi bergerak. Nah, di antaranya tentu kita harapkan adanya investor. Tinggal betah di pusat kota, hidup bersih, tak kalah kotor. Pembangunan pemerintah atau swasta, uang beredar dari berbagai sektor. Jadi intinya begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan investasi, kita sepakat dan setuju harus ada investasi karena ini juga satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan tidak melalui uang dari pemerintah. Apalagi APBD kita terbatas sekali di bawah rata-rata nasional kalau kita bandingkan dengan provinsi lain. Dan bahkan kabupaten kota kita pun juga hampir semuanya di bawah rata-rata nasional juga. Apalagi dikaitkan dengan PAD terhadap APBD pun kita 6-10%. Jadi 90% lebih itu dari APBN. Mungkin Pak Andinov tahu betul saat di Bappenas dulu. Nah, yang menarik adalah investor ke Sumatera Barat itu kalau ingin dia masuk, harus tentu dia juga berpikir untung. Tidak mungkin investor masuk tapi tidak untung. Nah, untuk untung atau tidaknya, maka perlu ada berbagai pertimbangan yang mereka ambil yang kadang-kala kita tidak mengetahui pertimbangan tersebut sehingga apa yang kita upayakan gagal. Apa yang kita upayakan sia-sia. Apa yang kita cari tidak ketemu dan tidak dapat. Kenapa? Karena upaya itu tidak cocok dengan kondisi harapan dari investor itu sendiri. Ada dua hal yang menjadi perhatian kita di Sumatera Barat, faktor geografi dan demografi. Ambil benalu dengan tangan, hati-hati berjalan di tepi. Investasi perlu pertimbangan aspek geografi dan demografi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, Sumbar tentu beda dengan DKI, beda dengan Jawa Tengah, Sumbar beda dengan provinsi lain di kawasan timur Sumatera. Sumbar geografisnya tepi laut, lautnya Laut Hindia, lautan lepas, tidak dilalui oleh international trading seperti hanya di semenanjung Malaysia atau semenanjung Malaya ya, di situ banyak international trading. Kemudian kita juga daerah geografis hutan, itu lebih 50% daerah kita hutan, dan juga kondisi pertanian sehingga lebih pula 50% kita bergerak di bidang pertanian secara luas. Kemudian juga hutan itu pun banyak sungai dan lembah-lembah, bukit, gunung, danau. Itulah kondisi kita sehingga kondisi demikian tidak semua investasi juga cocok. Itu dari segi geografi, dengan kita di tepi pantai Sumatera Barat, ya Sumatera bagian barat, jauh dari raw material, kalaupun ada ngambil dari Dumai ataupun dari Tanjung Priok. Kemudian kalaupun sudah ada produk yang dihasilkan, itu juga jauh dari pasar yang tentu pasarnya banyak di Jawa. Nah, kemudian juga yang paling menarik selain geografis juga adalah demografi. Demografi ini orangnya. Apalagi kalau kita bicara karakter orang Minang yang mayoritas tinggal di Sumatera Barat. Sumatera Barat mayoritas yang tinggal adalah etniknya Minang. Nah, ini tidak semua mereka berminat untuk kerja buruh. Sehingga pabrik padat karya itu sulit untuk berkembang. Kalau berinvestasi, orang berpikir orang material jauh, pasar jauh, tenaga buruhnya pun mahal dan tidak begitu produktif kalau dibandingkan di Jawa. Nah, ini pertimbangan demikian banyak. Kalau demografi mungkin kalau saya jelaskan di sini pun akan panjang lebar sekali karena ini aspek perilaku dan juga karakter, kebiasaan dan sebagainya, termasuk juga tipe-tipe dan jenis pekerjaan yang diminati oleh orang Minang itu juga menjadi
satu pertimbangan juga untuk kita memilih investasi mana yang bisa masuk ke Sumatera Barat. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, tentu tidak semua investasi bisa masuk. Dan banyak lagi karakter lain selain yang sifatnya pribadi, yaitu budaya dan adat. Misalnya sebagai contoh, kemarin dulu kita mendengar ada investor serius untuk buat rumah sakit, itu ditolak habis karena di belakangnya dianggap ada misi-misi kristenisasi. Nah, ini juga suatu hal yang sangat sensitif juga di Sumatera Barat. Kemudian juga yang berbagai investasi yang mungkin bisa menjatuhkan ekonomi rakyat, itu juga ditolak. Sebagai contoh, kita di Sumatera Barat nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, ada saja pasti akan ditolak oleh masyarakat. Nah, ini contoh-contoh yang di luar investasi bisa terbuka, kita di sini tidak. Apalagi kalau bicara ingin menjadikan Padang sebagai kota metropolitan dengan investasi di bidang hiburan di malam hari, itu pasti juga nggak mungkin. Nah, ini contoh-contoh bahwa bentuk investasi di Sumatera Barat itu terpilih dan terseleksi. Oleh karenanya jangan sampai kita, siapapun nanti gubernur ataupun kepala daerah kota kabupaten, untuk mencari investasi yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan demografi yang ada di Sumatera Barat. Karena apa? Karena itu akan rugi dan ujungnya pasti gagal. Termasuk juga investasi padat karya, bukan padat teknologi ataupun padat modal. Kalau Pak Suprim itu padat modal dan padat teknologi. Sehingga orang yang bekerja di sana pasti di atas UMR. Jadi kalau padat karya itu bahkan berkisar UMR, dan itu orang Minang rasanya nggak mau daripada dapat gaji 2,4 juta, mendingan dagang aqua di tepi jalan pun bisa untung 4 juta sebulan. Atau mungkin buka kedai di rumah pun bisa lebih, dengan waktu yang bebas dia dapat untung yang banyak. Nah, jadi itu kondisinya, sehingga investor yang ingin masuk pun pastilah mencari keuntungan. Sering olahraga badan pun ringan, kaki dan paha tak terasa kepenatan. Investor juga ingin keuntungan, kelayakan usaha jadi persyaratan. Jadi tidak bisa apple to apple kita bandingkan dengan provinsi lain. Nah, investor di Sumatera Barat peluangnya besar. Tadi kalau bicara energi terbarukan, kita di Sumatera Barat adalah provinsi yang terbanyak persentase untuk energi terbarukan dibanding provinsi lain untuk menggunakan listriknya. Nah, ini masih banyak panas bumi, ya serasa masih ada beberapa titik. Itu Pak Supramu tahu betul, ada di Pasaman, ada di Solo, kemudian juga air, PLTA, PLTM, PLTMH. Nah, cuman yang masalahnya untuk listrik ini, kita di Sumatera sudah berlebih. Kita peak seasonnya itu membutuhkan sekitar 500-an megawatt, sementara kita udah menghasilkan lebih 700. Walaupun ini masuk ke grid nasional, transmisi nasional dari Sumatera Barat bisa dikirim ke Sumatera Utara dan bagian selatan, tetapi PLN kadang-kala tidak mau membuat suatu beli atau perjanjian untuk membeli listrik dari pengembang kalau sekiranya dia melihat sumber sendiri tidak membutuhkan, tapi daerah lain. Tapi ini suatu kondisi yang mungkin bisa kita push karena Sumatera tetap masih membutuhkan listrik. Nah, ini contoh investasi di bidang energi. Energi terbarukan luar biasa. Pariwisata kita juga, ini Pak Adino juga bergerak juga, mungkin dalam kondisi COVID memang kita berkurang, tapi saat ini sudah mulai naik. Ini juga kondisi yang mungkin bisa kita kembangkan juga, cocok. Untuk kita dan untuk pariwisata ini banyak dari hulu ke hilir. Sampai kemudian buat resortnya, hotel, restoran, sampai kepada hilirnya mungkin kendaraan dan sebagainya masih memungkinkan. Kemudian yang ketiga tentu perdagangan, ini juga masih memungkinkan dengan bergeraknya pariwisata, maka perdagangan juga masih memungkinkan untuk kemudian kita bisa kembangkan investasinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya banyak, tapi mungkin karena waktu juga. Kalau kaitan dengan perizinan, di sini ada Pak Kadis PTSP, BKPM Pak Mazwar Dedi, kita percepat, kita permudah, dan urusannya pun kita peringkas, insya Allah. Nah, kalau ada tantangan, nah ini masalah tanah, lahan. Kemarin panas bumi di Solo, itu lahan yang didemo. Nah, sekarang agak terhenti prosesnya. Ini lahan kita karena lahan ulayat. Ini memang persoalan kita, tapi bisa kita lakukan. Kita bisa atasi dengan cara sosialisasi yang baik kepada masyarakat setempat. Yakin saya betul, masyarakat Minang ini rasional dan pendekatan yang baik, dihargai, didatangi, didekati, insya Allah mereka akan terima, apalagi untuk kepentingan pembangunan yang mereka pun akan merasakan kepentingannya. Kemudian sosialisasi, komunikasi, saya rasa itu juga satu hal yang menjadi jalan keluarnya. Itulah mungkin peluang dan tantangan Pak Prof. Saya rasa itu saja. Ya, baik. Minumnya sekotang, baksonya urat, pesannya antri di Simpang Banuaran. Silakan datang ke Sumatera Barat.
silakan investasi besar-besaran. Untuk Amin, investasi amin, boleh ya rabbal dipilih alamin. kepada aturan tetaplah patuh. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Kita Sama-sama. lanjut kepada Pak Andrinov. Silakan Pak Andrinov. Beliau ini udah mencoba mengembangkan banyak hal, tapi yang paling ikonik ini bagaimana Mande dari yang biasa-biasa menjadi salah satu destinasi yang diminati ya, bukan hanya Sumatera Barat tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dari bagian dunia lah. Silakan Pak Andrinov. Terima kasih Prof. Fasli Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Dubes, Pak Supramu kalau masih ada ya, dan Pak Alir Mansori, Bapak Ibu semua, maaf nggak bisa sebutkan lagi yang lain. Saya izin mau share saja ke topik utama ya, karena kan topik ini yang disiapkan oleh Pak Purmalis dan Prof. Fasli. Ini kan bagaimana peluang investasi di Sumatera Barat ya. Yeah. Nah, tadi memang ada cukup banyak bicara untuk sektor tertentu, tapi begini, kita perlu melakukan tentu mapping yang tepat ya. Mapping yang tepat ini perlu menghasilkan hasil kajian puncak ya, sehingga kemudian kita bisa fokus di sektor-sektor prioritas itu. Nah, saya melihatnya sampai sekarang ada yang masih wacana ya, artinya belum dikaji betul. Tapi ada juga yang memang sudah seperti pilihan seperti pariwisata. Nah, cara mapping itu kan pertama kita cari per sektor ya, sektor prioritasnya apa ini. Nah, tadi muncul, tapi mungkin ya perlu dijajaki lagi mungkin sektor-sektor lain yang sebetulnya potensial, misalnya pendidikan. Pendidikan mungkin untuk PAD baik untuk kota kabupaten itu secara langsung kecil ya. Tapi kalau itu kita lihat potensial, dia multiplier efeknya terhadap perdagangan, jasa-jasa kos-kosan, lain-lain itu mungkin banyak ya, tapi perlu dikaji dari analisis input outputnya nanti. Jadi apa misalnya pariwisata, oke gitu ya berdasarkan kajian, kemudian pertanian ya, kemudian mau digabung dengan perikanan atau dipisah, tadi Pak Kadis bilang bahwa perikanan ya tinggal kajiannya saja ya. Kemudian apalagi sektor yang kira-kira masuk 5 besar ya. Tentu semuanya berdasarkan data-data, tren dan sebagainya, peluang pasar. Nah, lalu ya kita lihat lagi memang wilayah ini juga masalah. Kadang-kadang karena mungkin pariwisata dari yang disebutkan oleh Dr. Sari Lenggogeni, kontribusi dari para pakar sudah cukup real itu, memetakan ya mana untuk di kabupaten ini, kota ini apa yang jenisnya, itu sudah. Nah, yang seperti itu ya dibikin misalnya untuk pertanian, agribisnis dan sektor-sektor lain. Nah, lalu nanti kita akan masuk juga ke skala ekonomi, skala usaha yang mau kita prioritaskan. Tadi ya kita tahu kalau yang menyumbang kesejahteraan masyarakat itu ya UMKM. Ya, menyediakan lapangan kerja ya banyak ya, lapangan usaha yang lain itu. Nah, untuk itu ya. Nah, tapi setelah kita punya list prioritas berdasarkan sektor, skala usaha, lokasi atau zona ya. Nah, nanti di luar itu memang ada yang spesial ya. Ini supaya pas nyebutnya. Misalnya case proyeknya Pak Supramo, Supreme Energy itu spesial ya, karena dia investasi skala besar, energi yang sebetulnya ya ada di potensinya ada di daerah tertentu gitu. Nah, itu nanti disiapkan lagi special treatmentnya seperti apa. Atau yang bisa masuk spesial juga itu seperti yang mau di ini
ini kan oleh Bu ini apa Bang Salman tadi ya, itu kan Wardah sebetulnya Ibu kan sebetulnya sudah kelihatan sekali sudah pengen ya, tapi sektornya kan spesial itu yang tantangannya juga mungkin perlu dikaji betul tantangannya. Nah dengan mapping itu barulah kita bicara kemudian strategi ya, sumber daya yang bisa diandalkan di Sumatera Barat ini apa ya, SDM-nya seperti apa, lalu apalagi tantangan-tantangan yang lain. Nah, kemudian bicara soal model bisnis. Tadi ada juga Pak Cagup, Pak Cawagup bicara soal e-commerce apa segala macam. Ya, itu kita masuk ke model bisnis. Ya, bagaimana kalau di era sekarang ini bisnis apapun itu mungkin perlu disupport supaya pelaku bisnis di Sumatera Barat itu cepat bertransformasi dengan lancar ya, masuk ke Dinda masih quick dalam webinar bisa media spontan saya masuk ke sistem digital, ke era digital begitu ya. Nah, ini kembali ke tujuan akhir dari kita membicarakan peluang investasi ini kan, pertama jelas itu buat PAD, bagi provinsi, bagi kabupaten kota, pasti itulah ya. Nah, berdasarkan itu ya kita bisa lihat sektor mana yang tinggi potensi PAD-nya ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja nanti dijawab dengan apa tadi, skala usaha ya, skala usaha. Nah, skala usaha jelas yang paling banyak potensial itu jelas UMKM ya. Nah itu berarti bagaimana kita mempersiapkan cara mendorong, melayani ya investasi yang skala-skala kecil itu. Nah ini juga perlu jadi perhatian karena kadang-kadang gini, mohon maaf, kadang-kadang karena kecil kita anggap sepele ya. Padahal hasil yang ingin kita dapat untuk PAD, penciptaan lapangan kerja, income masyarakat yang meningkat, ya, itu dari kumpulan yang skala kecil itu, UMKM itu. Nah, sementara kita melihat karena UMKM ya kadang-kadang malah diperlakukan tidak fair atau dicuekin gitu. Nah, karena itulah perlu menurut saya memetakan ini penting nggak, betul nggak kita menganggap penting usaha mikro, usaha kecil gitu. Nah kalau begitu apa yang mereka hadapi, apa yang masalah buat mereka ya, seberapa besar potensi di situ ya. Ya kayak ya pembangunan resort, hotel-hotel kecil itu kan skala menengah kecil ya. Tapi kalau kita anggap itu wah nggak begitu penting ya, banyak sekali yang hilang nanti. Padahal kalau kita lihat, kalau misalnya hotel-hotel yang 50 kamar, 60 kamar, 70 kamar itu, 1 tahun itu bisa nyumbang kurang lebih 0,5 miliar per tahun. Jadi antara 1 sampai 1 miliar, antara 0,5 miliar sampai 1 miliar itu kontribusi. Itu baru yang langsung ya, pajak. Nah, yang seperti itu ada lagi mungkin yang lebih kecil seperti restoran. Ya, bisa jadi sumbangannya setahun 200 juta, 300 juta ya kalau restoran itu yang masuk kategori restoran yang konsumennya itu membayar pajak ya. Nah, yang perhatian kita kepada yang kecil-kecil ini kalau kita anggap potensinya ada di situ ya, setelah kita lihat berdasarkan peta, maka ya kalau kita mau nyari investor, jangan-jangan lebih penting mencari investor kecil-kecil lah yang bawa uang 5 miliar gitu ya, atau 1 miliar nanti dia gandeng dengan dana dari bank 4 miliar, invest jadi masuk investasi 5 miliar atau 10 miliar kan begitu. Nah mapping ini maksud saya ya, coba ya, ditajamkan lagi dan itu nanti akan jadi bahan informasi bagi mereka atau calon-calon investor kita ya, orang yang mau berinvestasi. Sebetulnya harus diakui selama ini orang yang betul-betul pengusaha dan investor kan lebih banyak nyari sendiri, memetakan sendiri peluang itu, ya. Tapi karena kalau salah-salah karena nggak ada dukungan informasi lain, akhirnya apa? Wah ternyata salah gitu.
salah dan akhirnya rugi ya. Bukannya 3 tahun BEP tapi malah hilang uangnya begitu ya. Sharing saya ke situ aja Prof. Fazli ya, karena ini kalau kita bicara yang detail-detail per sektor ya panjang ceritanya, tapi kan ini juga sering kita ulang-ulang. Saya mau sharing dari pengalaman saya, profesi yang pernah saya ini kan sebagai perencana, yang sebagai pengajar kebijakan publik gitu ya. Coba deh finalkan sampai solid. Kita ini sebetulnya prioritas kita apa saja kalau kita ambil 5 gitu ya. Kemudian itu tadi prioritas berdasarkan sektor, skala usaha, zona gitu ya. Kemudian nanti baru strateginya. Gitu saya bisa share Prof. Fazli. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Andrinov. Kita minta Pak Asril Cik ya dari Riau ini yang juga orang kita tapi mengabdi di Riau, melihat juga perbandingan-perbandingan. Persilakan Pak Asril. Di unmute dulu Pak. Iya. Ya Pak Fazli, Pak Prof. Silakan Pak. Terima kasih Bapak, Ibu yang saya hormati, Pak Gubernur, Bapak-bapak sekalian yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mengutip dari Pak Adrianov tadi, memang saya awali dari pemilihan sektor-sektor yang akan kita bahas, yang akan kita kejar sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Sumatera Barat. Yang kedua, dari sektor-sektor tadi, sasaran mana, sektor mana yang prioritas sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Berikut baru kita bahas bahwa dalam pembangunan ekonomi ada 3 pelaku, Pak. Pertama adalah pemerintah, masyarakat, yang kedua pelaku usaha, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, ketiga ini di pihak pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas, diantaranya adalah pelayanan 1 pintu. Itu hanya di lingkar pemerintah. Oke, nanti beradaptasilah dengan pihak pelaku usaha. Di satu sisi di masyarakatnya juga belum ada terjadi kekosongan yang memfasilitasi. Jadi ada 3 dimensi ini masih terdapat kekosongan. Berikutnya baru dibagi pembagian tugas yang terintegrasi dan bersinergi. Ini antara masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah belum bersinergi, masih melaksanakan masing-masing kinerjanya. Kata pemerintah sudah seperti ini, kata pelaku usaha atau dunia usaha di industri belum memuaskan dan masyarakat pada bingung gitu. Berikutnya adalah strategi pelaksanaan. Bagaimana strategi pelaksanaan menyatukan 3 ini sehingga terurailah yang 3 ini dari strategi pelaksanaan. Berikut adalah sasaran yang akan kita kejar, terutama sekali yang menyangkut dengan percepatan ekonomi tadi. Ada 7 hal yang kita petakan dalam persoalan ini, tapi harus secara komprehensif dilaksanakan, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa satu-satu. Pertama adalah potensi sumber daya alam yang kalau Sumatera Barat berbasis lingkungan, harus berbasis lingkungan dan pasar. 2 itu, berbasis lingkungan dan pasar. Sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan pasar. Ketersediaan bahan mentah atau bahan baku dan lainnya. Yang kedua, pasar, kepastian pasar. Seperti UMKM masalahnya masalah pasar, bukan masalah yang lain-lain, tapi mungkin masyarakat sudah memproduksi. Dalam pasar ada 3, pertama adalah produk, yang kedua adalah kepastian pasarnya, yang ketiga adalah distribusi, dan yang keempat adalah teknologi dan IT, termasuk IT digital. Berikut baru masalah SDM. Nah, ini adalah keterampilan, keahlian. Seperti tadi ada anak-anak kita yang pergi keluar daerah untuk mencari ilmu, untuk keterampilan. SDM dalam produksi. Yang keempat baru pembiayaan. Tadi Pak Adrianov sudah menyampaikan bahwa, Pak Gubernur juga menyampaikan bahwa masalah pembiayaan pemerintah punya keterbatasan. Tidak bisa pemerintah menjamin dari sisi pembiayaan, tapi untuk memfasilitasi mungkin bisa. Sumber daya dari dana pembiayaan dari pemerintah sangat terbatas, sehingga pemerintah hanya bersifat insentif atau bersifat memberikan pancing dan bukan memberikan. Nah, selama ini masyarakat sedikit pemerintah itu salah sebenarnya. Pemerintah hanya pancing dari sisi sumber pembiayaan tadi.
Berikutnya baru kita produksi terhadap permintaan pasar tadi. Nah, bagaimana pasar, baik pasar dalam luar negeri tadi Pak Ferry sudah menyampaikan bahwa peluang pasar yang ada di Eropa, di Yunani. Nah, ini memang harus ada tim khusus tentang pasar, karena apapun produksi yang kita hasilkan, muaranya ada di pasar. Ini harus tim khusus, tidak boleh bercampur, dan memang memetakan secara pasti baik pasar domestik maupun pasar luar negeri, termasuk pasar digital yang sekarang sedang berkembang. Berikut adalah infrastruktur. Infrastruktur dasar tadi ada barang dari hutan tapi dibawa ke sentra produksinya udah busuk. Nah, ini infrastruktur yang bicara, termasuk infrastruktur untuk distribusi dan lain-lain. Berikut adalah yang ketujuh adalah regulasi dan advokasi, termasuk kepastian hukum. Jadi 7 hal ini memang harus sinergi semua, tidak bisa satu persatu. Berikut bagaimana cara menyusun list problem ini dan problem solvingnya yang 7 tadi. Sumber daya alam, pasar, SDM, pembiayaan, kemudian produksi yang kompetitif, infrastruktur dan regulasi, ini harus satu dalam satu langkah. Tidak bisa terpisah-pisah, makanya perlu dibentuk di sini Pak Fasli untuk tim atau komite khusus tentang percepatan ekonomi Sumatera Barat, termasuk mungkin cabangnya nanti, sayapnya nanti, bisa ke komite atau tim ekonomi UMKM naik kelas, mungkin ekonomi kreatif, mungkin ke IKM. Dibuat 3 cabang ini, termasuk pengusaha besar. Kan UMKMB besar. Yang besarnya tersendiri, UMKM tersendiri, ini yang perlu dibentuk timnya. Satu atap juga nih Pak Fasli. Harus satu atap juga membuat tim ini, sehingga dalam satu kantor ini sama dengan seperti di Malaysia 25 tahun kan seperti itu. Jadi perlu satu kantor, Komite Percepatan Ekonomi Sumatera Barat. Di dalam itu ada tim percepatan UMKM naik kelas dan lain-lain seperti itu Pak. Masih ada waktu Pak Fasli? Sedikit lagi Pak. Halo? Lanjut. 1 menit aja Pak, silakan Pak. Oke, kemudian strategi Pak. Nah, ini yang kita sering lupa. Kebetulan saya 5 tahun sebagai Sekretaris Eksekutif Komite Percepatan Ekonomi Riau. 5 hal yang ketinggalan kita dalam mensiasati kinerja kita. Tim setelah bentuk kita tadi. Pertama adalah yang disampaikan mapping, sampaikan Pak Adrianov tadi. Peta persoalan yang 7 tadi seperti apa? Solvingnya seperti apa? Itu poin pertama, disebut blueprint kinerjanya dengan target-target konkret dan terjadwal selama 5 tahun ke depan. Dipastikan kalau UMKM per unit itu memang naik kelas, berapa mikro naik kelas kayak kecil, berapa naik kelas kayak menengah. Ini kita pastikan dalam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM itu naik kelas seperti apa. Yang kedua baru law enforcement Pak, perangkat hukumnya. Perangkat hukum sisi regulasi ekonomi, perangkat hukum dan tim kerja. Katakanlah tim kerja adanya dukungan perda di daerah tentang percepatan ekonomi itu gitu. Atau dengan SK tim gubernur membuat tim khusus, tapi sudah di-SK-kan oleh gubernur dengan lengkap dengan pergubnya, peraturan teknis pelaksanaannya. Itu dari segi perangkat hukum. Yang ketiga adalah sistem mekanisme kerja tim ini seperti apa? Masing-masing stakeholder terkait, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, bagaimana sistem kerja yang kita bangun dan mekanisme kerjanya seperti apa? Yang keempat adalah bagaimana adalah menyelesaikan persoalan-persoalan list problem tadi satu persatu, diselesaikan satu persatu list problem dari list problem yang 7 tadi, dan berikutnya perkuatan kelembagaan Pak. Harus dibangun dari provinsi dan kabupaten kota juga membuat hal yang sama, sehingga terjadilah hierarki kinerja yang langsung ke pelaku usaha dan masyarakat yang merasakan secara langsung. Oke. Berikut baru evaluasi Pak. Dievaluasi apa hasilnya, berapa tidak tercapai, bagaimana, kenapa tidak tercapai, apa masalah tidak tercapai, sehingga terpetakan masalah untuk kinerja tahun berikutnya. Terakhir Pak, biaya tim komite ini, Komite Percepatan Ekonomi Sumatera Barat ini, tanggungan biaya dari mana gitu kan, kira-kira bantulah adalah hibah dari pemerintah provinsi, sehingga di kantornya biaya operasionalnya tim ini akan bekerja dan punya kantor khusus untuk percepatan ekonomi Sumatera Barat, sehingga tidak ada lagi kita untuk kesana kemari, langsung disitulah yang akan memfasilitasi semua aspek percepatan ekonomi di
Sumatera Barat. Nah, ini Baik. kira-kira usulan saya, Pak, Baik. untuk Terima kasih, Pak Sri. menghimpun semua tadi persoalan tadi, harus ada yang ngurus, yang benar-benar ngurus, itulah Komite Percepatan Ekonomi Sumatera Barat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berburu dengan waktu, tapi ini mutiara-mutiara aja yang keluar. Kita minta kepada Prof. Ismet Fanani nih. Beliau nih pengamat Indonesia, terutama pengamat Sumbar dari Australia. Gimana pula menurut beliau apa tantangan dan peluang yang bisa dibawakan dari luar Indonesia? Silakan Pak Ismet. Prof. Fasli, ya terima kasih banyak Prof. Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya mendengarnya nikmat sekali Prof. Fasli. Jadi yang dilakukan Prof. Fasli dan Pak Bermalis ini menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Minang kita. Ini sangat menakjubkan, dan Bapak dan Ibu yang hadir yang saya dengarkan tadi itu penuh dengan pengalaman, wawasan, punya dana dan sebagainya, itu menarik sekali. Jadi saya ini bukan bidang keahlian saya, tapi kalau boleh secara ringkas Prof. Fasli, saya ingin menceritakan satu cerita pendek ini. Di paruh pertama dasawarsa 1970-an yang lalu, kapal pesiar Prince Endam pernah menjadikan Sumatera Barat, Padang sebagai salah satu tempat yang dilewati, mampir di situ, membawa turis-turis mancanegara. Nah, kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa bahasa Inggris di IKIP, dan ya mahasiswa pada itulah perlu mencari biaya sendiri dan sebagainya itu. Lewat Nitur, saya menjadi salah satu guide di waktu Presendam ini mampir. Rute kami Kota Padang, kemudian naik bis terus ke Bukit Tinggi, dan pulang sorenya dan mereka berangkat lagi. Jadi mereka tidak bermalam di Padang. Nah, saya ingin sampaikan ini, pada satu kali itu salah satu orang yang saya guide pada waktu itu adalah seorang ibu dan anaknya yang mahasiswa dari Reno, Nevada, dari Amerika Serikat. Nah, kemudian seperti kita tahu, tidak lama sudah itu Presendam merasa pemerintahan di Padang itu tidak populer, tidak menambah daya tarik untuk turis mereka begitu. Akan tetapi saya menceritakan satu orang yang keluarga kecil tadi itu, ibu dan anaknya itu, karena saya berkomunikasi dengan anaknya itu sejak dari itu sampai waktu saya ke Amerika lagi. Seperti Prof. Fasli tahu, itu lama sekali saya berkomunikasi dengan anaknya itu. Waktu Presendam berhenti, saya bertanya kepada dia, kepada anaknya itu, bagaimana pengalaman kamu waktu singgah di Padang? Nah, jawabannya ini yang ingin saya sampaikan kepada kita, yang mungkin ada ada sesuatu di situ, apapun bentuk investasinya di Sumatera Barat, bukan turisme saja, tapi mungkin yang lain juga. Jawabannya begini, Prof. Fasli. Saya belum pernah melihat tempat seperti itu. Itu negara seperti Indonesia yang pertama dilihatnya. Tempatnya itu betul-betul berbeda, tidak pernah dia bayangkan sebelumnya seperti itu katanya. Banyak sekali yang menarik di situ. Pasar Raya, sampai ke Bukit Tinggi di Padang itu. Tapi dia berkatakan begini, kenapa pengalaman itu tidak berulang? Saya terus terang saja katanya, saya tidak merekomendasikan kepada teman-teman saya untuk pergi ke Padang. Kaget saya, Prof. Fasli. Saya bilang, kenapa begitu? Karena, nah seperti tadi kita bicarakan itu, setiap investasi, setiap orang ke sana, ini investasi waktu dari orang-orang pengunjung itu. Dia bilang begini, memang itu banyak sekali yang luar biasa, yang menarik, yang baru, yang membuka mata, tapi untuk mencapainya sama sekali susah. Semua yang dikeliling itu susah, baik dalam arti infrastruktur yang tadi disebutkan oleh pembicara tadi itu, sampai kepada sikap masyarakat. Ini betul-betul pada waktu itu saya waktu pulang lagi ke Indonesia sering-sering, walaupun saya selalu bertugas di luar negeri itu, tiba-tiba dengan anaknya itu tadi itu, Prof. Fasli, saya menanyakan begini, bagaimana itu, apa intinya begitu, tidak mengkomunikasikan seperti itu.
Saya pernah membicarakan intinya itu dengan beberapa di Gubernur Sumatera Barat juga sebenarnya sebelum itu, dan Wali Kota Padang itu. Intinya itu begini katanya. Coba bayangkan, kami kalau ke situ sebagai turis itu membelanjakan sekian banyak uang dan mengharapkan sesuatu dari uang itu. Investor juga begitu. Kalau mereka datang, mereka akan mengharapkan untung seperti yang disebutkan tadi itu, tapi akan jauh lebih besar yang diharapkan itu daripada untung tadi yang diragukan oleh Pak Gubernur itu, tergantung bisnisnya. Yang diperlukan itu adalah pengalaman secara umum. Intinya 3 hal. Yang pertama katanya di Sumatera Barat itu tempatnya sebagus itu, listriknya ada tetapi tidak cukup dan tidak bisa dipercaya kapan hidup kapan mati. Dan kemudian katanya air. Ini bagi saya sangat menarik, Prof. Fasli. Air. Dan air itu ini kan sesuatu yang berapa puluh tahun yang lalu itu? 1973, 74, 75. Iya, jadi udah banyak perubahan lah ya. Tapi ada esensinya ada ya. Esensinya ada. Dalam satu hal banyak perubahan, tapi di pihak lain saya merasa juga mahasiswa saja saya dari Australia juga begitu, Prof. Fasli. Jadi misalnya dibawa keliling Sumatera Barat, misalnya begitu ya, dari segi fasilitas ini. Kemudian mengelilingi Sumatera Barat, suatu kali kami sampai di Singkara. Mereka mau ke belakang di Singkara katanya itu. Ini dibawa oleh teman-teman mahasiswa yang menemani kami itu, dibawa ke sana, ke tempat yang katakannya itu yang dipakai oleh orang-orang kita itu. Kemudian yang perempuan masuk ke sana dan langsung lari ke bis lagi. Saya bilang, saya ikut membimbing mereka begitu, kok enggak jadi ya di sana? Enggak jadi katanya. Biar saya tahan lagi sampai ke Padang katanya. Nah, kenapa? Karena bagi kita itu kalau tempat buang air kecil, maaf bagi perempuan gitu ya, mereka di lantai, seperti di lantai tembok itu kemudian disiram. Gitu. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Gitu. Air ini, kalau yang dikatakan oleh teman saya yang dari Nevada itu, air ini begini. Coba bayangkan bagaimana investor besar, kalau kita harapkan dari luar Indonesia misalnya, membawa anaknya ke sana, air bersih. Kita punya PAM. Tapi air bersih pada dunia sekarang itu artinya bukan air jernih. Bukan air jernih. Tetapi dari mana saja air keluar dari keran. Kalau di Amerika, jangan di Amerika, di Singapura begitu. Ya kan? Kalau di mana saja itu, air itu bagi kita sudah satu hal yang lumrah saja begitu. Di mana air keluar langsung bisa diminum. Itu yang namanya air bersih dalam dunia sekarang ini. Kita tidak pernah memikirkan dengan cara yang demikian itu. Bagaimana mereka membawa keluarga mereka di sana, CEO internasional itu, kita harapkan investasi di Padang, dan mereka tinggal di Padang, tidak bisa Prof. Fasli itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah infrastruktur transportasi. Transportasi itu tadi disinggung oleh Pak Gubernur juga itu, kita jauh dari pasar, kita jauh dari bahan-bahan baku, dari bahan-bahan yang diperlukan itu. Tapi itu baru satu bentuk transportasi itu. Bagaimana CEO itu? Coba saya bertanya kepada Ismet katanya begitu. Dia kan mereka punya mobil. Kita punya jalan di Padang aja. Pak Gubernur sekarang ada, mau maaf Pak Gubernur ya. Jadi kita kan boleh introspeksi ke diri kan boleh ya. Saya tidak mengatakan ini sesuatu yang negeri kita jelek begitu, bukan begitu. Tetapi ini sesuatu yang sangat mendasar. Air, power, electricity yang reliable, dan kemudian transportasinya mengelilingi itu bukan saja transportasinya dalam artian infrastruktur, tapi juga cara pemakai jalan, termasuk manusianya di situ gitu. Nah, inilah yang dari tahun pertengahan 70-an, mungkin ada hadirin kita ini yang belum lahir. Bagi saya termenung saya waktu dia bercerita seperti itu. Dan, jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan Prof. Fasli. Mudah-mudahan ada manfaatnya secara garis besar saja dalam artian investasi ini, tapi mudah-mudahan pengalaman itu ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perlu pandangan-pandangan dari Prof. Ismet terus-menerus nih, karena beliau walaupun sudah hampir 40 tahun berada di luar ya, di Amerika, di Australia, tapi tiap tahun berapa kali setahun itu bisa ke Sumatera Barat, ke Indonesia, dan selalu dengan kecintaan yang luar biasa ya. Jadi terima kasih Prof. Ismet. Sama-sama, Prof. Perhatikan nanti kita laporkan juga apa yang sudah tadi Pak Gubernur sudah mengatakan juga beberapa perbaikan, tadi Pak Supramu juga sudah melihat
Jadi mudah-mudahan makin banyak nanti hal-hal itu kita lakukan bersama ya. Bu Santi udah masuk. Bu Santi, ini satu lagi Bu Santi, kemudian kita minta pendek-pendek dari teman-teman yang presentasi tadi ya, karena waktu. Tapi saya kira apapun kalau teman-teman masih mau menyampaikan, tolong giliran nanti 2-3 menit ya, baru kita tutup. Bu Santi, ini juga orang kita yang malang melintang di dunia, pengusaha terkenal, bergerak di perkapalan juga nih. Ini Pak Dubes ya, Pak Dubes dari Adafar yang mencari-cari Bu Santi. Beliau di Yunani Bu Santi, dan mungkin nanti bisa dipertemukan kalau belum dengan Bu Santi. Kami persilakan Bu Santi. Ya, mohon maaf nih karena dadakan, jadi saya belum pasang green screen, jadi muka saya jadi nggak nampak dikit nih. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Ya, saya ingin jadi menyambung tadi Prof. Ismet tadi. Saya pertama kali pulang ke Sumatera Barat itu tahun 76. Kemudian sejak tahun 85, sejak kami punya rumah di Bukit Tinggi itu, setiap tahun kami kalau 17 Agustus dan Tahun Baru mendampingi orang tua kami ke Sumatera Barat. Apa yang diutarakan oleh Pak Prof. Ismet itu benar. Tetapi sebetulnya saya sudah seringkali membawa kawan-kawan saya dari Eropa, karena saya sekolah di Eropa. Dan kebetulan di daerah Pegunungan Alpen di Munich, dan saya dulu di situ senang hiking ya Pak ya, naik gunung gitu. Jadi saya kehilangan itu. Saya jumpa sama Amy Hafield yang waktu itu pegang Walhi. Jadi saya mulai masuk ke hutan-hutan di Indonesia, naik Rinjani, Merapi dan lain sebagainya. Nah, saya pernah pertama kali saya turun itu dari Puncak Lawang ke Maninjau. Itu dipandu oleh seorang pemuda dari Koto Gadang, karena kami turun ngarai, terus ada warung kopi, begitu sampai sama Pak Aristides, terus banyak komentar di buku warung kopi itu, di buku dari orang-orang Eropa. Jadi saya tanya, ini siapa ini Bu yang memandu? Putra saya, dia bilang. Suruh ke rumah, saya bilang, Pondok Nawawi, saya bilang gitu. Akhirnya dia datang, kami dituntun oleh beliau, di tengah-tengah itu ada air terjun, kita berenang di situ. Jadi seperti tadi saya utarakan offline sama Prof, kita harus strategis dalam, jadi ini satu jangka panjang ya Pak ya, tempat saya sudah pengalaman mengembangkan ekoturism di tahun 90-an. Sebetulnya asetnya sudah ada, tinggal menyempurnakan tadi dari aspek higienis dari tempat-tempat wisata itu, dan juga pengaturannya dari pemandunya. Pemandunya itu biasanya yang sekarang-sekarang ini adanya yang bisa bahasa Inggris aja Pak, tapi tidak mengetahui keindahan alam, latar belakang sejarah, dan itu tuh kurang dia bisa memandu ke situ. Sebab yang diinginkan kan pengalaman Pak. Kalau kita lihat di Danau Maninjau itu banyak orang Belanda yang senang ke sana naik sepeda, jadi long staying gitu ya. Jadi jenis pariwisata tersebut adalah kalau di sini mungkin sudah menengah atas, kalau di sana yang masyarakat biasa, tapi yang terpelajar. Itu Sumatera Barat itu ideal sekali, Pak. Dan kalau kita bicara kuliner juga sudah banyak, sekarang juga sudah cukup maju, mau dari yang daun apa itu Pak, teh yang apa, daun kopi itu ya Pak ya. Jadi semacam diseduh, ada durian, ada rendang. Kita punya seorang pengusaha rumah makan Padang sederhana yang cukup berhasil, mungkin Prof juga tahu, Rinaldi. Jadi kalau kita bisa duduk bersama dan ada kelompok di Sumatera Barat yang mau kita bina Pak, jadi itu nanti adik-adik saya di sini yang dari dulu dari Mahitala dan saya bisa mendampingi. Kalau kita sudah berkali-kali coba bicara untuk mengembangkan ekoturism itu di Sumatera Barat. Karena tidak banyak investasi yang diperlukan, karena alamnya sudah mendukung, jalan raya juga sudah bagus, fasilitas kendaraan juga sudah baik. Saya sudah berulang kali Pak bawa kawan dari Jakarta, dari daerah, dari Eropa, kawan-kawan ibu, kita selalu rutenya tuh Padang Panjang, Bukit Tinggi, Ngarau, Istana. Itu udah fauna, Payakumbuh, Lembah Harau, itu udah fix tuh Pak. Sekarang ada lagi yang terindah sedunia itu udah kami bawa pula ke sana. Itu nggak ada masalah Pak. Mereka selalu senang. Rumah kami kebetulan juga cukup besar dan
yang di rumah pandai masak, jadi nggak usah ke restoran, Pak. Kalau ke restoran masalahnya kualitas dagingnya, Pak, karehnya, Pak. Nah, rendangnya oke, tapi ini kareh gitu ya. Jadi gigi patah gitu, Pak. Jadi kalau di rumah ya kita bawa daging, beli daging yang daging khas gitu, Pak. Gulai itu juga kita kadang-kadang bawa yang dari luar gitu ya, dagingnya supaya empuk dia gitu kan. Tapi yang di Lembang Harai cukup enak gitu. Jadi banyak, asal tahu aja di mana, Pak. Dan banyak hal yang bisa masih dikembangkan seperti Sawah Lunto. Itu bekas tambang batu bara, itu objek wisata banget, Pak. Dan sejarahnya saja udah cukup mengundang orang. Dan ada seni pahat pula dari batu baranya itu, Pak. Dan hanya kulinernya yang perlu ditingkatkan. Nggak ada restoran yang benar. Menunya komplit, tapi nggak ada. Ini nggak ada. Sampai saya putuskan pulang, Pak, ke Bukit Tinggi. Karena di situ makan udah nggak bisa di rumah tuh makan udah enak gitu ya. Kan durian, manggis, apapun ada, Pak. Jadi saya kira kalau mau kita, tapi itu jangka panjang jadi, Pak ya. Tapi dia itu continue, Pak. Pasti setiap tahun ada dia datang. Karena mereka mencari ketenangan dan menikmati alam Nusantara. Jadi jangan diharapkan mass tourism, Pak. Tapi ya yang sesuai dengan kapasitas jumlah penduduk yang ada di situ dan memberdayakan. Di Payakumbuh tuh ada satu uni siapa tuh dekat Bareh Randang itu, dia ekspornya itu kalau musim umroh atau haji itu, Pak, sampai 3.000 ton daging rendang, Pak. Per tahun, Pak. Dan sudah vakum dan kerjasama dengan Departemen Pertanian di setempat. Jadi kami itu sampai bawa sepupu kami yang punya restoran Indonesia di Nijmegen, itu dia dikasih masuk ke dapurnya sampai lihat bagaimana itu memasak rendang yang banyak itu, Pak. Jadi sebetulnya objek-objek dan sekarang semua sudah kemasannya juga bagus-bagus kan, Pak. Jadi itu sudah cukup menunjang, Pak. Apalagi sejak Bu Mari menjadi Menteri Pariwisata, itu fasilitas WC itu banyak udah bagus, Pak. Kalau kita marah ke sungai penuh itu malah itu saya senang sekali. Karena itu di tempat dia si kali itu mengalir, air bersih, terus kita WC biasa kita lah, Pak. WC jongkok, kenapa apa, Pak? Karena dia mengalir, jadi nggak ada bau-bau apa-apa, Pak. Karena air bersih itu. Jadi itu udah diatur juga limbahnya. Itu saya di tahun 2000 kali, Pak ya. Itu saya penuh lihat di situ ada yang batokoknya enak banget, Pak. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan batokok yang seenak itu di pinggir jalan. Dagingnya juga enak. Jadi sebetulnya cukup, Pak. Ya, cuman kalau orang Minangnya memang mesti dipandu ya, Pak ya. Supaya dia mau gitu. Karena orang Sumatera itu ya orang pedagang, Pak. Mau dari selatan sampai utara. Itu saya pernah orang teman Batak, dia bawa anaknya ke Toba, lihat itu tempat menjual kerajinan tangan, mau beli apa? Jalakan dia, Pak, dari turisnya gitu. Jadi siapa yang, kalau orang Barat mungkin takut ya, Pak ya. Tapi kalau dipandu ya kita lah yang menjadi. Jadi pemandunya mesti bangsa kita yang mahasiswa diaspora atau apa yang udah pulang. Jadi kita lebih tahu. Di Bukit Tinggi itu ada sekali seminggu ada seniman yang memberikan satu repertoire yang cukup bagus di bekas bioskop tua, Pak. Itu kalau dia lebih dari 20, dia datang tuh. Jadi independen itu datang, Pak. Tapi repertuarnya, tutorialnya udah ada. Setiap hari Kamis malam tuh, Pak. Jadi saya udah punya di rumah buku, hari ini ada apa, hari ini ada apa, hari ini rumah makan, tempat apa itu udah lengkap, Pak. Jadi orang kalau ke rumah kami tuh udah tahu lah kemana. Supir kami juga udah pandai menjadi pemandu gitu, Pak. Jadi sebetulnya bagus sekali, Pak. Jadi saya bersedia, Pak, mendampingi kalau ada anak-anak. Siap Bu Santi ya. Kita berharap banyak ini membuat Sumatera Barat Incorporated ini yang dikeroyok oleh Minang sedunia ya. Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Kita balik lagi pendek-pendek pertama kepada Pak Alirman Sori. Silakan Dr. Alirman Sori. Apa sudah mendengar, sudah menyampaikan tadi mendengar, kemudian bagaimana Pak Dr. Alirman senator kita membungkusnya. Di unmute dulu, Pak. Unmute dulu. Masih belum keluar suaranya. Ya, silakan. Prof, makasih, Prof. Iya. Saya tidak menyimpulkan, tapi saya luar biasa dapat pengalaman dan ilmu hari ini. Saya hanya mengusulkan pembicara-pembicara seperti ini gagasannya sangat luar biasa, sangat bernas sekali. Saya menawarkan, Prof, waktunya kita membentuk tim promus ini. Ya. Tim promus saya siap memfasilitasi tempat nanti. Oke, alhamdulillah. Kesimpulan saya itu aja, Prof. Sulit untuk saya menyimpulkan karena semuanya hebat-hebat. Makasih, Prof.
Terima kasih. Ya. Nanti kita lanjut ya, sambungkan kalau Bu Sari Lenggogeni masih ada, karena beliau ini sudah lama ingin berbuat sesuatu juga. Bu Sari masih ada nggak, Bu Sari? Ya, Prof, masih ada, Prof. Coba langsung bagaimana nih tawaran konkret dari Pak Oh, Alirman pasti. dan juga Saya- Pak Maswar saya tadi udah menawarkan juga. Apapun terbaik untuk Sumatera Barat, kita pasti bakti kita ke negeri ini luar biasa, kita sambut dengan antusias ini, Prof. Nih Pak Dr. Andrinov Caniago, kami juga sudah WA dan beliau pasti sangat mau membantu. Terima kasih Pak Ali Mansori Ya, atas sama-sama. kesempatannya. Baik. Tadi Pak Maswar, silakan Pak Maswar, sambil menunggu ini tolong dicek Pak Burmalis apakah calon-calon wakil gubernur kita masih bersama kita untuk kita berikan kesempatan. Silakan Pak Maswar. Ya, makasih Prof. Jadi memang kita berharap tentu dengan ada kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada investor, ini akan menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha untuk datang ke Sumatera Barat. Jadi apa yang kami sampaikan tadi, fokus pemerintah tentu memberikan regulasi yang lebih sederhana untuk memudahkan investasi masuk ke Sumatera Barat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan klaster investasi, ini akan memudahkan investor untuk mengurus perizinan di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Itu saya Prof. Terima kasih. Baik, langsung Pak Erigas, silakan Pak Erigas. Nanti kita minta Pak Genius yang saya lihat masih ada dan mungkin juga Pak Audi ya. Silakan Pak Erigas dulu. Terima kasih ya Kanda ya, saya nggak panjang juga. Ini saya dukung nih ada tawaran Pak Ali Mansori. Ya, kita dua-dua dari UNANI, TDC dengan NDC ini selalu bergandeng tangan gitu kan. Jadi nama kami di UNAN itu ada TDC, ada Tourism Development Center, ada Nagari Development Center. Jadi kita sama tujuan dan kami mendukung semuanya. Cuman ini perlu sekali kita memang ada wadah. Jadi jangan hasil kerjaan kita, diskusi kita ini terlepas begitu aja, ibarat menghitung bulu kucing gitu kan. Jadi tawaran Pak Ali Mansori saya dukung, saya siap ada waktu Pak. Nagari tagih, orangnya tagih. Ya Pak Gubernur. Pak Gubernur nih. Salam Pak Gubernur juga. Ya, Pak Gubernurnya tagih. Iya. Terima kasih. Baik kita lanjut. Mudah-mudahan ini Pak Uda Audi dan Pak Genius masih bersama kita. Siapa yang mau duluan? Silakan. Masih Prof. Ya, silakan. Uda Audi. Ya, sebagai closing remarks Prof ya. Ya. Kita membangun Sumatera Barat ini nggak bisa sendirian, memang harus melibatkan seluruh stakeholders yang ada, mulai dari kebijakan yang tepat dari pemerintah, pebisnis, pengusaha-pengusaha yang di luar Sumatera Barat, diharapkan juga bantu kembali bangun ranah kita, tentunya juga kolaborasi dengan teman-teman, saudara-saudara kita yang akademisi, dan juga saudara-saudara kita yang di community ataupun organisasi-organisasi. Saat ini memang kita paham, Prof, mohon maaf izin, kita lagi dalam suasana pilkada di Sumatera Barat. Saya pribadi juga berharap pilkada ini pilkada badun sana lah. Jangan sampai pilkada kali ini memecah belah masyarakat Sumatera Barat, karena yang tampil sekarang ya adalah putra-putra terbaik Sumatera Barat juga. Jangan sampai kita ribut dan berantem karena pilkada, karena niatnya saya yakin seluruhnya sama, menuju kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, ingin membangun Sumatera Barat. Jangan saling menjelekan, tapi lihatlah program-program, visi misi yang ditawarkan setiap paslon, biarkan masyarakat Sumatera Barat yang memilih mana yang terbaik menurut mereka. Mungkin itu Prof, salam hormat buat Prof Pasijala, seluruh paslon, juga seluruh pembicara, Pak Ali Mansori, Pak Burmalis, seluruhnya. Yang belum saya sebut satu-satu, Pak Gubernur, Pak Irwan, mungkin beliau udah left room juga. Sekali lagi makasih. Masih ada dari tadi sabar menunggu Pak Gubernur kita. Ya. Siap. Oke, makasih udah Audi. Pak Genius, silakan Pak Genius kalau masih bisa menambahkan. Pak Genius. Terima kasih, Prof. Nih, beliau masih dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak nih Pak Genius. Yang pertama untuk meningkatkan investasi pariwisata di Sumatera Barat, pastilah kita menjadikan Sumatera Barat ini sebagai daerah atau provinsi yang layak investasi. Yang pertama adalah kita harus memperbaiki infrastruktur yang menghubungkan kabupaten kota yang merupakan kewenangan provinsi Sumatera Barat, dan juga mungkin jalan-jalan negara harus kita perbaiki lagi, sehingga ketika infrastruktur jalannya bagus,
menyebabkan ekonominya lebih efisien, dan ini akan sangat menarik bagi investor. Yang kedua, memberikan kemudahan regulasi, bahwa bisa memberikan info yang lengkap kepada investor bahwa apa saja regulasi untuk melakukan investasi, apakah itu PMA, bagaimana kalau orang asing ingin melakukan investasi di Sumatera, apakah itu investasi lokal atau investasi dalam negeri, penanaman modal dalam negeri, dan itu harus jelas. Yang kedua, ketika kita menawarkan investasi, skim investasi kepada investor, harus jelas, maksudnya ikannya apa dan apa yang mau ini harus jelas dulu, dan jangan sampai kita menawarkan skim investasi kepada investasi tapi kita tidak siap tentang apa yang akan kita tawarkan. Yang kedua, pasti juga social engineering kita. Kalau kita bergerak di bidang pariwisata, masyarakat community kita harus dirubah menjadi community based tourism, harus kita pasti seperti itu, sehingga bagaimana peran provinsi, kabupaten, kota untuk mengarahkan hal seperti ini sehingga masyarakat siap sebagai daerah pariwisata. Tapi intinya saya cukup senang dengan diskusi seperti ini, sehingga baik pemerintah, perantau yang ada di ranah maupun di rantau, masyarakat yang ada di ranah maupun di rantau sama-sama ikut untuk membangun Sumatera Barat. Terima kasih, Profesor. Mohon doa supaya pilkada Sumatera Barat tanggal 9 berjalan lancar. Insyaallah. Selamat berjuang, Pak Genius. Baik, kita lanjut dulu ke yang berikut kepada Pak Dubes ya, yang juga sudah mendengar dari tadi. Dan saya minta ada dua yang saya mau minta mengisi sedikit-sedikit ya. Adalah pertama, kalau masih ada Pak Mesra ya, beliau punya ide mungkin disampaikan langsung aja. Dan kemudian satu lagi dari Sekretaris Nagari Tarantang atau apa, beliau punya ide, mungkin ada baiknya kita dengar bagaimana di akar rumput itu apa yang jadi pikiran dan jadi apa harapan ya dari beliau. Sekarang kita minta dulu Pak Dubes siap-siap, nanti Pak Mesra dan Pak Sekretaris Nagari ya. Silakan Pak Dubes. Terima kasih Prof. Jalal. Saya dengan seksama mengikuti diskusi ini sangat menarik, dan juga Pak Gubernur dan juga Bapak yang terhormat lainnya, terutama adalah para calon pemimpin di Sumatera Barat ini. Karena seperti yang sampaikan tadi dan juga berulang kali pada kesempatan yang sama, bahwa ke depan ini adalah momentum yang paling penting bagi Sumatera Barat. Apakah Sumatera Barat akan menjadi satu bagian penting dari pembangunan Indonesia atau tidak? Kami sudah menyampaikan tadi mengenai dari sudut strategis dan juga internasional, mengenai Green Deal, mengenai economic reset, dan juga mengenai hal-hal yang menyangkut pengembangan perekonomian dan juga pariwisata di dalamnya. Kami di KBRI Athena dan juga teman-teman yang lain tentu committed untuk mengembangkan ini. Yang saya sampaikan Profesor Fazli, yang kami lihat adalah bagaimana potensi Yunani bisa dikembangkan di sana. Yunani adalah 25% pemilik kapal di dunia ada di Yunani. Dan saya senang sekali ada Ibu Santi. Mungkin Ibu Santi bisa membahas ini dengan bagaimana misalnya Pak Profesor Jalal kita kembangkan sarana itu di Sumatera Barat nanti. Dan juga kami ada beberapa teman di sini yang mereka sudah siap karena mereka melihat memanfaatkan EEZ ini yang sangat penting. Dan kembali Pak Profesor Jalal, semoga dengan ini kita bisa memberi kontribusi bagi pembangunan negeri dan juga tentunya bagi pembangunan Indonesia. Terlalu kecil kalau misal Sumatera Barat tidak dikembangkan, Pak. Ini beban mental bagi kita semua. Kita dulu bisa membangun Indonesia, sekarang kita harus bisa membangun Indonesia. Selamat untuk para kontestan, doa kami semoga seperti yang disampaikan oleh Uda Audi itu, semoga ini adalah satu, bukan pertarungan, tapi satu kontes yang baik untuk kemajuan bersama. Demikian Pak Profesor Jalal. Terima kasih. Pak Mesra Eza, dan siap-siap Sekretaris Nagari Tarantang. Silakan Pak Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fazli diberikan kesempatan. Saya hanya sedikit share saja Pak. Tadi ada beberapa, terutama mengenai tanah ya. Kita sebenarnya banyak proof ya, di Sumatera Barat. Pembebasan tanah itu tidak problem sebetulnya. Kita mulai dulu, misalnya Pak Yanurmin, Pak, itu beliau buat PLTA Maninjau, Singkara, PLTA Batang Agam,
itu menarik kabel berapa ribu negara yang dihubungkan, ya kita tidak punya problem. Jadi saya ingin semua kita kembali melihat, jangan dibesar-besarkan lagi bahwa kita punya problem tanah di Sumatera Barat. Tidak. Yang problem itu adalah bagaimana caranya, how-nya, ba'acaronya, kata Pak Ansori tadi. Itu yang kita harus kembali. Jadi saya agak sedih nih, Prof. Banyak sekali kita yang mengatakan itu problem, saya tidak. Even saya sendiri juga pernah melakukan terakhir, waktu kita membebaskan tanah, pelebaran jalan dari Tabing ke Bandara Internasional yang baru, itu within 1 year, Pak. Kita menyelesaikan hampir 25 kilo, Pak ya. Dan itu pun kita bisa mengatur sedemikian rupa, kita bisa minta uang pemerintah pusat. Dengan network kita, orang-orang Minang harus kita atur semua. Bapak bisa lihat dulu. Zaman Pak Harun Zain itu, Pak, itu dipakai itu kan networking kan, Pak ya. Pak Harun Zain itu, beliau ada Pak Azhar Anas, Pak Imur Muin, Pak Asem Basidurin, Pak Mas Pandu. Jadi semuanya kita atur dengan pertemanan, ya, dengan hubungan baik, kemudian kita bawa ini semua ke Jakarta. Selesai. Jadi saya ingin menyampaikan itu, Prof, bahwa tanah, ya, jangan lagi kita mengatakan sulit, misalnya tidak, ya. Marosoknya menurut saya kita yang agak keliru. Bapak lihat Padang Bypass, ya, berapa kilo? Betul ada problem, betul. Karena ada sekian juta orang, 900.000 orang yang terlibat, tentu ada saja yang tidak baik, ya. Itu kita selesaikan sama-sama. Ya. Banyak problemnya. Jadi caranya barangkali, Prof. Ya. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan, Prof. Ya. Terima kasih. Ini pesan moral yang sangat penting. Baik, dari Pak Mesra, Sekretaris Nagari Tarantang. Silakan, Pak. Masih bersama kita? Ya, silakan perkenalkan nama sekalian ya, dan sampaikanlah apa yang Bapak rasakan di tingkat nagari itu. Silakan. Enggak kedengaran suaranya, Pak. Tadi sudah di-unmute ya. Komputernya nyambung enggak dengan apa? Lagi deh. Masih mute, Pak. Coba diinikan, di-unmute. Dipencet apa gambar mic itu. Itu. Coba sekarang. Oh, enggak muncul juga ya. Kenapa tuh Bu Yuli? Mic komputernya enggak jalan tuh, Pak. Jadi enggak pakai handset. Pak Wali, Pak, tolong pakai handset, Pak. Ada handset, Pak. Nah, maksudnya handset. Nah, pakai handset loh. Nah. Oke. Baik, ya. Baik. Dan penutup terakhir benar habis ini Pak Gubernur ya, baru kita tutup ya. Oke. Kita sabarlah dengan Pak Sekretaris Nagari kita nih. Mudah-mudahan bisa. Sudah terdengar, Pak? Udah bagus, Pak. Silakan, Pak. Bagus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf, mungkin tadi banyak hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Profesor. Ya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Eri, kita pernah ada acara juga di Unan waktu itu di Politeknik Tanjung Pati. Kemudian terima kasih juga Pak Dubes yang dari Yunani. Kemudian Bapak-bapak semua yang kami hormati. Di sini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa peluang dan tantangan yang untuk investasi di Sumatera Barat itu sesuai dengan visi misi Pemda, pemerintah daerah Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, yaitu haram dunia, Pak. Jadi yang kami harapkan itu pembinaan lebih lanjut dari bapak-bapak yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Mungkin yang kami harapkan adalah memang investasi sedapat mungkin memang orang-orang kita yang ada di Sumatera Barat yang berinvestasi di Arau. Tapi dengan catatan kami harapkan bahwa investasi yang dilakukan di sini adalah dengan sistem kerjasama, Pak. Ada beberapa investor yang telah berinvestasi di negari kami, Tarantang, Kecamatan Arau, Kabupaten 50 Kota. Dan ada juga beberapa yang jadinya mereka itu membeli tanah masyarakat itu, Pak, gitu. Jadi sehingga kedepannya masyarakat itu akan terpinggirkan, bukan terbina, dan
investasi yang diharapkan itu untuk memajukan Sumatera Barat, khususnya kami di sini Nagari Tarantang. Itu yang memang kami harapkan tuh pembinaan untuk investasi yang saling menguntungkan, begitu Pak. Nah mungkin kita ke depannya bisa lebih lebih cenderung peningkatan kualitas pariwisata dalam rangka berinvestasi di Lembah Harau. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Profesor. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, jadi artinya dari tingkat nagari sebetulnya siap ya bekerja sama ya Pak ya. Memudahkan asal jangan dibali habis gitu ya. Kecuali kalau memang sudah itu kesepakatan kedua belah pihak gitu ya. Oke, Pak Gubernur terakhir Pak. Sudah kita tutup. Baik, terima kasih Pak Prof. Pertama terima kasih nih Pak Prof, Pak Burmalis buat acara seperti ini luar biasa. Kemudian saya sebagai gubernur tentu berharap apa yang disampaikan ini bisa kita tindak lanjuti secara bersama, dan tentu sebagai pemerintah kami akan backup habis-habisan, kita dukung setiap apa yang akan berinvestasi, kita berikan kemudahan, tapi tentu sesuai dengan kewenangan. Nggak mungkin kita kemudahan fiskal karena ini urusan pusat misalnya. Pajak pun nggak bisa, jadi kita bersamakan mampu menjadi. Insya Allah. Terima kasih atas semua partisipasinya. Gitu Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup pertemuan kita ini. Paling tidak tadi Pak Alirman sudah siap memfasilitasi Bu Sari yang sudah lama mimpikan ini juga, dan juga nanti Pak Eri dua nagari development ini ya, development, 2 center development ya, satu nagari, satu tourism, bisa bahu membahu. Dan tadi kita mendengar sendiri bagaimana antusiasnya juga Pak Supramu ya, dengan segala kecintaan beliau pada Minang ya, dan sudah investasi demikian besar 9 triliun ya, saya kira ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti berbagai aspek lain akan kita singgung secara lebih spesifik. Mudah-mudahan juga orang Minang sedunia ini juga makin banyak pintu masuknya, orang-orang ranah juga makin banyak pintu keluarnya, dan saling berjabat tangan untuk kemaslahatan bersama dari warga kita sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.